Aduh. Ya, nanti ini ya, adik-adik. Aja, Kak. Gimana? Tapi sarapan cuman minum susu 2 kotak. Oh, 2 kotak banyak. Itu udah banyak ya. Oke, adik-adik, hari ini kita akan mengadakan kegiatan EduTrip. Wah, ini topiknya seru banget nih. Kemarin kakak dapat info dari Kak Firman. Kalau hari ini kita akan ke Paris ya, adik-adik ya. Wah, sudah nggak sabar nih nanti kita mau diajak kemana aja sih sama Kak Ira ya nanti ya, yang akan jadi pemandu kita hari ini. Iya. Kak David mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Ira dan juga kepada Wisata Kreatif Jakarta ya, yang hari ini sudah mau membantu kami, membantu adik-adik semuanya untuk mengenal nih bagaimana sih kota Paris dan museum apa namanya, gimana ini Kak bacanya ini, Museum Louvre ya, Museum Louvre ya, dan tempat-tempat lainnya ya. Nah, nanti akan dipandu langsung oleh Kak Ira, kemudian nanti adik-adik jika nanti ada yang mau ditanyakan atau ada yang tidak dipahami, langsung aja tanyain ke Kak Ira ya, karena nanti banyak hal yang akan disampaikan oleh Kak Ira. Kita nanti akan banyak info-info menarik dan juga ilmu-ilmu yang baru pastinya ya, supaya nanti ke depannya mudah-mudahan nanti jika sudah tidak ada virus corona nih, mudah-mudahan nanti kita bisa jalan-jalan ke Paris ya adik-adik ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat untuk mengikuti kegiatan hari ini. Kalau yang lapar nih perutnya, sarapan dulu ya sebaiknya ya, nanti biar bisa fokus untuk mengikuti kegiatan. Tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak David. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu sambutan dari Kak David ya. Jadi tadi pesannya diminta untuk tetap semangat ya adik-adik ya untuk mengikuti kegiatan virtual EduTrip hari ini. Nah, sebelum kita Parisnya mana? Maaf, apa? Apa sayang? Apa tadi? Putus-putus? Oke. Sayang. Gimana? Adik siapa? Mana kok cuman background Parisnya aing nggak asik. Oh, bentar. Sabar ya, nanti sabar, nanti akan dijelaskan oleh Kak Ira nanti ya. Oke. Nah, tapi kayaknya nih masih kurang semangat ya sebelum kita masuk ke acara intinya ya, yaitu penjelasan tentang apa nih? Ada yang sudah tahu belum destinasinya yang mau di-share nanti apa saja? Kalau di Paris itu ada apa saja? Ada museum Menara Eiffel. Nah, kemudian ada juga Istana Versailles ya. Istana Versailles ya, banyak banget. Ada susur Sungai Seine juga. Kemudian ada Disneyland-nya juga nih. Biasanya adik-adik kan sukanya Disneyland ya. Manapun itu. Iya. Kemudian nanti juga akan mengenal nih makanannya apa saja. Gitu kan? Bener banget. Nah, sebelum kita mulai berarti kita yel-yel lagi nih biar semangat lagi. Nah, tadi masih ada yang belum on cam nih kayaknya ya. Nah, nanti biar bisa on cam gitu ya. Nah, mana tadi kalau Kak Firman bilang HSKS jawabnya apa? Iya, ya, yang jawab cuma satu. Ayo dinyalakan dulu mikrofonnya, nggak apa-apa. Nah, oke. Oke, ulangi ya. HSKS. Yes. Mantap. Oke, sip. Kalau begitu, waktu dan tempat kami persilakan ya kepada Kak Ira untuk menyampaikan materi virtual education. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Firman. Kak Firman boleh dikasih akses saya buat share screen? Ya. Iya. Selamat siang adik-adik. Salam kenal semuanya. Dengan Kak Ira. Iya. Siapa nih yang semangat mau jalan-jalan ke Paris? Boleh kasih lihat. Siapa yang semangat? Oke. Mana kok suaranya cuma setengah sih yang semangat mau ke Paris? Kita akan jalan-jalan ke Paris ya.
pastinya ya. Nah, dengan Kak Ira nanti kalian boleh panggil Kak Ira ya. Kita mau jalan-jalan langsung. Nanti Mama ke Bandara F. Paris itu ada di negara mana saya? Ada di negara mana Paris? Prancis. Prancis, Kak. Prancis, Kak. Prancis, Kak. Iya, kita mulai jalan-jalan ya. Ceritanya ya, kita mulai dari depan sekolah kalian ya, dan dari depan ini ya. Ini bukan depan sekolahnya ya, Kak ya. Ya benar. Iya, Kak, itu benar, Kak. ya. Tapi sekarang semuanya lagi di rumah ya, Kak Seto ya. Kak Seto. Kak Firman ya, lagi di rumah ya. Ya udah ya, kita kumpul di sini ya. Oh, ini sekolahnya nih. Ya, Kak Firman lagi di dalam situ. Kira aku malah ditunjukin sekolah. Semuanya ya. Iya, kita dari sekolah sini kita mau naik apa ya? Ini kita naik bis yuk. Wah, bisnya banyak. Wah, bisnya kalau ini kan ada pesertanya 30 orang ya, naik satu bis aja deh ya. Yuk kita naik bis. Iya, kita mau naik bis. Kita mau kemana sayang? Kalau mau ke negara Paris, kita kemana dulu ya? Bandara dulu, Kak. Kemana sayang? Dulu, Kak. Bandara. Bandara ke Bandara. Ya, kita bisnya jalan nih ya, ceritanya ya, bisnya jalan ya. Juanda, Kak. Bener, yuk. Benar ke Juanda, yuk 1, 2, 3 langsung tiba ya ke Bandara Internasional Juanda ya. Yes, tiba tuh ya. Ini bandaranya. Cuma kalau dari Juanda nggak bisa langsung ke Paris ya adik-adik ya. Kita nggak ada penerbangan yang langsung ke Paris. Jadi kalian harus naik pesawat. Nanti sambungnya di Jakarta ya. Kita harus sambung ke Jakarta ya. Nah ini dia ya. Kalian ke Jakarta dulu ceritanya ya. Nah oke. Sekarang Kak Ira kasih tahu dulu sedikit bahasa Perancis ya. Halo atau apa kabar? Coba ikutin Kak Ira ya. Bonjour. Bonjour. Ya, semua nyalain videonya. Tulisannya bonjour. Ya, taunya cuman kayak ya udah gitu aja gitu. Nah, ya. Oke, semua sekarang nyalain lagi mic-nya. Bonjour. Coba Kak Firman coba ngomong bonjour. Bukan bonjour ya. Bukan bonjour tapi bonjour ya. Ya. Ya, nah, ya. Terus kebetulan ya, nama saya Ira Latif misalnya ya. Bonjour, je m'appelle Ira Latif ya. Bonjour, je m'appelle Bonjour, je m'appelle. Coba, ayo ada yang mau coba, ada yang mau coba nggak? Oke, Abi coba. Bisa, Kak. Ya, coba Abi. Ya, boleh dulu. Coba Abi nyalain mic-nya, coba kenalan. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Abi. Coba lagi. Je m'appelle Abi. Iya benar. So, bonjour, je m'appelle Abi. Oke, sekarang siapa tadi yang perempuan yang tunjuk tangan? Kalisa, Kak. Ya, Kalisa ya. Coba Kalisa. Bonjour, je m'appelle Kalisa. Oke, pintar. Siapa lagi? Coba satu lagi deh terakhir. Najia ya. Oke, Najiha coba lagi. Ya, Najiha coba nyalain mic-nya. Najiha, coba. Oke. Bonjour, je m'appelle Najiha. Iya, pinter. Ya, oke, sudah banyak ya. Oke, yang lainnya nanti bisa coba sendiri ya. Kita lanjut lagi ya. Bonjour. Ya, oke. Tadi kita sudah dari bandara sini ya. Oke, sekarang kita naik pesawat ya. Naik pesawatnya tapi ke Jakarta dulu ya. Nih dia. Tadi kita naik pesawat, ternyata mampirnya ke Jakarta dulu ya pesawatnya ya. Tadi dari sini ya. Dari sini ceritanya naik pesawat terbang cus langsung ke bandara di Jakarta. Bandara di Jakarta namanya apa ya? Bandara internasional, ada yang tahu nggak? Soekarno-Hatta. Iya, Soekarno-Hatta ya. Kita sudah sampai deh di Soekarno-Hatta ya. Karena kalau misalnya mau ke Paris, Tadi bukan iya. Ini dia ya. Oke, ini dia kita sudah sampai ya adik-adik ya di Bandara Soekarno-Hatta. Jadi transit ya dari Bandara Juanda, transit dulu di sini ya. Tuh pesawatnya sudah di luar tuh ya. Pesawatnya di luar. Kita mau naik pesawat apa ya ke Paris ya? Nih, kita naik pesawatnya ini ya. Oke, ya Air France ya. Kita naik pesawat itu ya adik-adik ya. Yuk, berapa lama sih perjalanan ke Paris? Wah, lumayan lama.
Iya, lumayan lama adik. Perjalanannya sekitar 22 jam. Wah, hampir 1 hari. Hampir 1 hari ya. Ya, kita terbang ya ceritanya ya. Yuk, wah, sudah terbang ya, sudah meninggalkan negara kita ya. Sudah terbang perjalanan 20 jam disingkat deh. Kalau tur virtual mah tur online cepet cuma 22 detik ya. Kita hitung 1 2, 3 sampai 22 detik sudah nyampe ya. Ini ceritanya kita sudah nyampe nih adik-adik ya di atas kota Paris ya. Ini kita sudah mau landing nih di atas kota Paris. Ya, ini iya, kita mau landing ya adik-adik ya. Tuh ya. Oke, nah kita sudah berada di kota Paris. Nah, tahu nggak adik-adik? Kota Paris itu adalah kota yang paling banyak dikunjungi turis wisatawan asing sedunia. Gak ada lagi yang melebihi kota Paris ya. Jadi kota Paris itu setiap tahunnya dikunjungi sampai puluhan juta orang kotanya doang. Kota Paris ya dikunjungi sampai 30 juta orang. Hebat. Hebat ya. Luar biasa ya kota Paris ya. Padahal kalau negara Indonesia saja ya, negara Indonesia kita yang sangat besar ini ya dikunjungi wisatawan asing setahun tuh nggak sampai 20. Ada nggak turis dari Indonesia ke Paris? Ini cuma satu kota doang. Apa sayang? Ada nggak turis dari Indonesia ke Paris? Banyak banget, banyak banget. Akhirnya kan kesini bawa turis orang Indonesia. Orang Indonesia banyak sekali ya yang pergi ke Paris ya. Kalau orang Indonesia pergi ke Paris suka belanja, suka seneng belanja. Ya belanjanya barang yang mahal-mahal lagi. Banyak orang Surabaya ya yang ya kita sudah sampai. Coba kita dengar si pramugarinya ngomong bahasa Perancis ya. 5 p.m. local time. My note is activate flight mode. Please keep your seatbelt fastened until the emitting sign on main Inggris switch ya, off. pakai bahasa Inggris ya, pakai bahasa Perancis. Opening the head compartments as items may fall out. Passengers with connect customer service desks. Udah sampai, kita ceritanya sudah sampai ya adik-adik ya di bandara Kota Paris. Sama bandaranya ada yang tahu nggak? Kira-kira bandara di Kota Paris ada yang tahu nggak adik-adik? Bandaranya. Ini adalah bandara yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan seluruh dunia ya. Namanya Charles de Gaulle ya. Charles de Gaulle ya. Charles de Gaulle itu siapa? Charles de Gaulle itu adalah tokoh militer Paris ya, pahlawan nasional Paris juga ya. Dia bukan presiden ya. Kalau di Jakarta kan di Tangerang ya bandaranya atas nama ini ya, Soekarno-Hatta ya, presiden pertama. Kalau di sana Charles de Gaulle ya, ini bandaranya. Yuk kita langsung lanjut aja yuk. Nah, kita mau lihat tempat-tempat apa saja yang akan kita kunjungi. Ini dia ya. Coba belum. Tapi Kak Ira mau tanya dulu nih. Coba tebak-tebakan. Nah, Paris itu kan sangat terkenal sama banyak tempat ya. Coba tempat ini tidak tahu. Ada Menara Pisa kan? Pisa tahu. Pisa adanya di mana Pisa? Kita mau ke tempat-tempat kecuali di mana? Bukan di Museum Louvre. Pisa Tower adanya di mana sayang? Italia. Iya benar ya, Pisa Tower ada di Italia. Benar, tepatnya di kota Pisa ya, bukan di kota Roma ya, kota Pisa karena namanya Pisa Tower ya. Nah, kalau Museum Louvre ya, bukan Louvre ya. Louvre ya, Museum Louvre. Kita akan ke Museum Louvre, terus ke Eiffel ya, Eiffel Tower. Oke, kita langsung lanjut aja ya. Kita lanjut yuk. Kita mau kemana aja nih? Ini agenda kita hari ini tadi sudah dibacain juga sama Kak Firman ya. Kita mau ke Menara Eiffel, kita mau ngeliat istana terbesar di dunia, termegah di dunia. Kita mau ke museum terbesar di dunia. Terus kita mau naik bis tingkat, mau lihat cruise, terus ke Disneyland tentu saja. Yuk, lanjut. Nah, ini dia beberapa bahasa Perancis lagi ya. Coba Kak Ira tadi kasih tahu ya. Tadi sudah tahu kan? Bonjour. Bonjour tuh halo ya. Lalu je m'appelle tuh my name, nama saya. Nah, kalau yang ini je t'aime ya. Je t'aime tuh I love you. Kalau orang yang suka bahasa Korea mungkin tahu bahasa Korea saranghae. Saranghae, ini je t'aime. Je t'aime. Terus kalau terima kasih
itu mercy ya, dibacanya mercy ya. Bukan Bukan mercy. Kan Mercy itu kalau mobil, Mercy Kak. Ini mercy. Terus kalau selamat tinggal tuh lihat, kalau selamat tinggal kan tulisannya au ya. Tapi dibacanya cuma au revoir. Au revoir ya, dibacanya cuma au dan bagian belakangnya au revoir. Ya, bonjour itu halo, my name is Apel, I love you itu jetain, kalau terima kasih itu mercy, terus au revoir. Oke, sekarang ada yang coba tunjuk tangan, yang sudah coba tapi jangan tunjuk tangan lagi yang sudah pernah coba ya. Coba ada lagi yang mau coba beberapa bahasa Perancis? Tunjuk tangannya coba ya. Tadi ada banyak tuh, tadi kalau je m'appelle sama bonjour banyak tadi tunjuk tangan. Siapa sekarang yang mau coba bahasa Perancis? Ayo nyalain video. Oh, Nailah. Tadi Nailah bukannya udah ya? Apa oh Nailah belum? Nggak apa-apa deh. Nailah ayo. Nailah duluan. Coba Nailah. Oke, Nailah coba. Nailah apa gimana coba? Dari mulai halo. Semuanya. Semuanya Nailah. Bonjour. Je m'appelle. My name? Ya, my name je m'appelle. Yes, je m'appelle. Kalau I love you? The time. Jetem. Ya, jetem dibacanya. Jetem. Kalau terima kasih? Mercy. Mercy. Ya, mercy. Kalau bye-bye? Bye-bye? Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ya, au revoir. Oke, Naila. Oke, sekarang Florence ya, hanya 2 saja ya. Nanti yang lainnya ikut kuis saja. Coba Florence, mau coba sayang? Coba yuk. Halo. Bonjour. Yungzu. Oke, my name? Je m'appelle Nabel. Jemapel. Yes. Yes, yes. I love you. Time. Jetem ya, jetem. Oke, terima kasih. Mercy. Mercy ya. Jadi ada R-nya tuh di tenggorokan. Mercy. Mercy ya. Halo, bye-bye, Florence. Au revoir. Yes, Alva. Ya, oke. Thank you, Florence dan Naila ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, ini juga ya, ini kalian perlu tahu ya, kepala negara Prancis ya presiden. Kalau dulu Prancis dipimpin oleh raja ya. Sekarang presiden, sama seperti Indonesia ya. Namanya presiden yang sekarang Emmanuel Macron. Macron ya, tapi jangan sampai keliru dengan yang ini nih adik-adik nih, makanan ini. Ada yang pernah coba nggak? Yang Itu makaron Kak, beda. Makaron situ pernah Kak. Abi sukanya makaroni Kak, tinggal ditambahin. Pernah Kak. Jadi nanti Pernah. Prancis jangan Pernah Kak. makaron ya. Itu dinamain makaron sih Kak. Bahasa Inggris itu makaron Kak. Macron ya, kalau yang ini ya benar, kalau ini presiden namanya Macron, kalau yang ini namanya makarun ya, makarun ya, Macron. Tapi mirip ya, nanti Kak Ira mau ngajak kalian nyobain makaron ya, tapi virtual tentunya ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini presiden. Aku pernah makan kayak itu. Pernah ya. Aku udah bisa. Beda umurnya hampir 30 tahun nih, beda umur. Enggak, beda 20 tahun apa ya? Tuan istrinya nih ya. Ya, oke ya. Oke, nah ini mata uangnya. Mata uangnya apa? Euro ya. Mata euro 1 Ya, ini kan euro. Ya, lebih mahal ya, lebih mahal dari dolar ya. 1 euro 17.000. Oke, Kak Ira dititipin Euro berapa ya? 200 siapa kepala sekolahnya Kak Firman? Siapa namanya direkturnya? Pak siapa tadi? Kak siapa? Direkturnya Kak Sri. Kalau komisarisnya Kak Retno tadi. Oh ya Kak Sri, oke dikasih titip pesan nih sama Kak Sri sama Ibu Sri. Adik-adik katanya dikasih uang jajan nih ya, tapi uang jajannya virtual. Dikasih uang jajannya 10.000 euro. Silakan diambil tapi virtual. Nanti kita mau jajan-jajan ya. Berapa bab itu kalau 10.000 euro tuh? Banyak kan? Berapa ya Bi? Coba 10.000 euro berapa tuh? 170 juta Kak. 1 juta. 170 juta. 1.700.000 kalau 10.000 euro banyak. Iya, 1.700.000. 1.700.000. Ya, betul. 200 euro berapa rupiah ya? Iya. Oke, yuk.
Nah, ini dia. Kita sebelum jajan-jajan, Kak Ira kasih dulu ini ya, roti asal Perancis. Ada yang suka nggak makan roti ini? Wow, croissant. Iya, ya. Aduh, Kita mulai jalan-jalan ya. Ini dia, kita makan rotinya dulu ya. Ini tulisannya croissant, tapi kalau orang Perancis bacanya bukan gitu ya. Bacanya croissant. Croissant ya. Jadi beda kalau tulisan Perancis ya, tulisan sama dibacanya beda ya. Iya, ini croissant. Ya. Ya kalau orang Perancis senang sebenarnya makannya ini yang polos adik-adik, nggak ada isinya ya, nggak ada isinya. Nah ini sebenarnya bentuknya seperti bulan sabit, menyerupai bulan sabit adik-adik si croissant ini ya. Tapi kalau di Indonesia banyak macam-macam ya isinya ya, ada yang coklat, keju ya. Tapi orang Perancis suka yang isinya kosong aja ya. Nih croissant. Oke, nah itu dia croissant ya. Yuk kita Yuk kita nih ya, kita mau jalan-jalan nih, lagi dari bis dari bandara, kita mau jalan-jalan. Yuk ke tempat pertama. Oh, selain croissant ada juga roti khas Prancis. Kalau yang tadi kan ini bentuknya kayak bulan sabit ya, yang ini ya. Nah ini ada yang gede nih, ada yang pernah lihat nggak ini roti ini? Tuh. Nah, ada di toko roti. Indonesia mungkin nggak terbiasa karena ini rotinya keras adik-adik ya. Orang kita nggak terbiasa makan roti keras ya. Tapi kalau di sana makan roti ini soalnya dia disambil ya, dia makan rotinya sambil pakai teh ya, ini dicelup di teh atau pakai sup ya, jadi dimakan pakai sup, jadi bukan makan begitu aja. Nah ini kok bagetnya, rotinya keras adik-adik, ini bisa buat mukul kepala orang ini, tung ya, gitu dipukul. Dan kalau namanya baget ya, namanya baget. Kalau di Perancis orang Perancis suka makan ini buat sarapan. Kalau kita kan sarapannya nasi uduk ya, nasi goreng, bubur. Kalau di sana sarapannya pakai roti ya, tapi pakai teh ya rotinya ya, atau pakai sup nih ya. Nah di sana roti baget suka dibawa dikepitin di ketek nih ya, tuh ya, saking panjangnya saking gedenya ya, orang Perancis suka bawa roti bagetnya dikepitin di ketek, bau ketek dong ya. Iya ya, tapi ini kebiasaan mereka nih ya, sukanya kayak gini nih ya. Oke, yuk kita langsung lanjut lagi. Oh, kita jalan ya tadi dari bandara ke tempat yang pertama. Tuh lihat tuh Kak Ira langsung ada di sana kan? Tuh, Kak Ira udah nungguin tuh beneran di sana ya. Ini adalah gerbang kemenangan adik-adik, Arc de Triomphe ya. Triumph itu artinya kemenangan ya. Gerbang kemenangan, busur kemenangan, Arc de Triomphe ya. Ini tempatnya nih adik-adik ya. Kita lihat ya. Nih tuh dia tuh ya, besar sekali. Biasanya orang kalau datang ke Perancis, ke Paris pertama kali tempat yang dikunjungi di sini ya. Ini adanya di persimpangan jalan. Persimpangannya ada 9 persimpangan. Nah ini dulu dibangun oleh Napoleon ya, sebagai penghargaan ya, dia menang perang. Napoleon tuh pemimpin perangnya Perancis ya, yang terkenal waktu itu menang waktu itu ya, dia melawan musuh ya, dan dia membangun ini untuk penghargaan kepada para prajuritnya adik-adik ya. Nih kita lihat tuh ya, nih di sini Arc de Triomphe tuh ya tuh. Nah, dia tuh ada time adanya di persimpangan. Ini persimpangannya ada berapa? Pusing sekali nih ya. Kalau lewat sini, mungkin kalau nggak kebiasa kita bisa ini loh. Kita bisa penyasar nih, lihat ada berapa nih. Coba kita hitung. Kak, Jenius bisa baca, bisa lihat semuanya. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 9 nih adik-adik, ini ada 9 persimpangan ya. Jadi kalau misalnya kita nggak biasa, ini bisa nyasar-nyasar nih di 9 persimpangan ini nih ya tuh. Nanti biasanya dari sini kita berhenti untuk foto bareng nih ya, dari sini. Nah kebetulan Kak Ira nih kita sudah sampai di sini. Kak Ira ada teman orang Perancis dan juga dia adalah tour guide berbahasa Indonesia. Ya. Tadi kan ada yang nanya, emang banyak orang Indonesia ke sana? Banyak, saking banyaknya bahkan ada tour guide di sana banyak juga yang belajar bahasa Indonesia. Kenapa sampai belajar Indonesia orang Perancis? Karena memang banyak orang Indonesia ke sana, jadi buat mendampingi orang-orang Indonesia. Ini kita lihat nih ya, nama teman Kak Ira ya, nih namanya nih kita lihat nih ya. Tahan dulu. Loh, kok nggak muncul? Sebentar. Sebentar ya adik-adik ya. Sebelumnya nih.
Oke, habis ini nanti kita akan jalan ke jalan paling mahal sedunia, adik-adik ya. Ada jalanan paling mahal sedunia. Oh, ini Kak Ira mau nunjukin ini. Oke, maaf. Gambarnya telat tadi. Nah, ini ya, Kak Ira mau nunjukin ini nih. Tuh. Nah, Masa ini. jalanan? Masa jalanan dijual? Teman-temannya Kak Ira ya, dia adalah guide lokal ya, dia guide lokal di Paris ya, bisa bahasa Indonesia jago. Kita dengar ya dia ngomong apa ya. Nih. Bersama Nicole, guide saya yang berbahasa Indonesia di Kota Paris. Oke. Salam kenal Nicole buat teman-teman di Indonesia. Bonjour, bonjour. Saya harap satu hari lagi mungkin bisa ketemu bersama-sama. Iya, Nicole sudah berapa lama belajar bahasa Indonesia? Sudah 20 tahun. 20 tahun jadi guide bahasa Indonesia. Ya. Belajarnya di mana? Di Universitas Dauphine yang khusus untuk bahasa Oriental. Oke, berarti Nicole sering bawa turis-turis Indonesia di sini ya? Ya, kebanyakan grup saya dari Indonesia. Oke, bagaimana kesannya bawa turis-turis Indonesia ke Paris? Saya belajar bahasa Indonesia karena saya sangat suka budaya Indonesia. Artinya kalau ada tamu dari Indonesia, saya happy. Oke, Nicole sudah pernah ke Indonesia? Ya, 9 kali. Hanya jalan-jalan. Oh ya, teman Kak Ira namanya Nicole, jago bahasa Indonesia, sudah 9 kali juga ke Indonesia ya. Dia senang belajar bahasa Indonesia ya. Merci. Nanti kita kalau ke Paris ditemani Nicole ya. Oke, sekarang kita jalan lagi ya. Kita mau jalan melihat ini. Kak Ira mau ngajak kalian melihat ini. Ini adalah jalan termahal di dunia. Kenapa? Karena di sepanjang jalan ini banyak toko-toko barang-barang sangat-sangat mahal adik-adik. Berbagai produk terkenal di dunia ya, kayak Louis Vuitton, macam-macam ya. Ada di sini di tempat ini ya. Nanti nih tempatnya kita akan jalan-jalan nih. Ya, Kak Ira akan mengajak kalian jalan-jalan ke sini. Nah, ya. Tadi kita dari Arc de Triomphe, adik-adik nih ya. Ini kan tadi Arc de Triomphe kita sudah foto di sini ya. Yuk kita jalan yuk ke sini nih ya. Yuk kita melihat jalanan yang paling termegah, termahal di dunia. Tuh jalannya lebar. Mungkin kalau di Indonesia, di Jakarta, sepanjang jalan Sudirman Tamrin kali ya, yang paling mahal. Kalau di Surabaya apa Kak Firman? Jalanan yang termahal. Mana ya? Tunjungan Plaza ya? Tunjungan ya? Oh, yang banyak sekali gedung-gedung tinggi ya, itu di Tunjungan Plaza ya Kak Firman ya? Iya, lebih banyak di mall sih, Kak. Oh, di mall ya, oke. Ya. Nih, kita jalan ini jalanannya banyak gedung-gedung bersejarah adik-adik ya, gedung sudah lama, tapi banyak toko-toko barang merek ya. Di sini kalau mau numpang ke toilet ya, numpang pipis ke toilet, ini mahal ya. Tahu nggak? Di sini numpang pipis ke toilet bayarnya 20.000. Bayarnya 2 euro, itu berapa itu? Hampir 30.000 ya. Atau kok bayarnya mahal? Jalanan mahal ya. Nah, ini kita ceritanya, kita menyusuri jalan ini sambil ditemani Nicole ya. Nah, ini Champs-Élysées. Ini tulisannya lah tuh, Champs-Élysées ya, tapi bacanya bukan gitu. Bacanya Champs-Élysées ya, ada lagunya. Ya kita dengerin ya. Kita ceritanya naik bis nih ya, tadi ya di sepanjang jalan itu ditemani sama Nicole sebentar ya. Nah, ini dia. Nih, kita muncul nih, dengerin ya. Si Nicole nih ya. Kalau siang, kalau malam, kalau hujan, ada apa-apa di Champs-Élysées. Malam, kalau hujan, ada apa-apa di Champs-Élysées. Oke. Mau nyanyi? Oke? Saya mulai, Anda ikut, ya? Oh, Champs-Élysées, pa-da-da-da-dam. Oh, Champs-Élysées, pa-da-da-da-dam. Oh, Champs-Élysées, pa-da-da-da-dam. Oh, Champs-Élysées, pa-da-da-da-dam. Kalau pagi, kalau siang, kalau malam, kalau hujan. To the right here, to the right. Thank you. Ada apa-apa di Champs-Élysées. Louis Vuitton, toko utama. Selalu ada antri. Saya tidak kita mengerti. melewati toko ya, yang antriannya panjang sekali ya. Orang-orang Indonesia banyak yang ngantri di situ. Itu Louis Vuitton ya Kak Louis tadi. Vuitton, ya Louis Vuitton yang ngantri banyak orang Indonesia. Padahal tasnya mahal. Iya, tas di sana harganya 200 juta.
Oh iya, buat beli tas di sana harganya 200 juta, itu pun banyak yang ngantri orang Indonesia. Kira-kira ada Hebat. Gucci nggak Kak di sana? Gucci ada juga. Emang kamu suka ya Gucci ya? Atau keluarganya mamamu suka ya pakai Gucci ya? Ya, Lovrin suka Gucci sama Louis Vuitton Kak biasanya. Oh ya, wah barangnya mahal ya. Ya, oke. Kalau di Champs-Élysées ini ada tuh tadi tokonya Gucci. Kalau Gucci dari Italia ya sayang ya. Ya, kalau Gucci dari Italia, Louis Vuitton baru dari itu ya, dari ya mana nih tadi. Oke. Yuk kita lanjut lagi ya. Sebentar. Kita lanjut lagi ke tempat yang berikutnya. Oke, kita mau lihat tempat yang menjadi ikon kota Paris ya. Kira-kira apa ikonnya kota Paris sayang? Menara Eiffel. Ya, Eiffel. Menara Eiffel Kak. Ya? Menara Eiffel Kak. Iya, ini Menara Eiffel ya. Kita sudah sampai, kita foto bareng dulu ya sebelum pada mencar. Yuk kita foto bareng nih ya. Sekarang sudah mulai masuk musim semi di Paris ya adik-adik ya. Musim semi itu musim yang paling enak ya. Itu jadi adem ya, nggak terlalu dingin ya. Yuk, kita lihat yuk, kita foto bareng. Yuk 1, 2, 3. Ya, oke. 1, 2, 3. Ya, yuk. Lagi nyalain videonya, boleh pose yang lucu-lucu, boleh juga senyumnya. 1, 2, 3, cekrek. Lagi, 1, 2, 3, cekrek. Lagi, 1, 2, 3, cekrek. Wah, ya oke. Sudah selesai dari Paris, dari ini ya. Ya, ini pemandangan Menara Eiffel dari Sungai Seine. Nanti kita akan naik Sungai Seine ini ya, naik kapal-kapal ini. Sekarang kita naik dulu yuk ke ini, ke Paris. Nah, ya ke Menara Eiffel. Menara Eiffel ini adik-adik ya, memang dibangun itu awalnya sebagai menara telekomunikasi adik-adik ya. Itu di pertengahan tahun abad 19, tahun 1800-an ya waktu itu ya. Nah, jadi waktu itu memang menjadi menara telekomunikasi tertinggi di dunia ya. Nah, terus sampai-sampai diikutin juga ya sama negara-negara lain, banyak yang mengikuti. Nah, ini yang sebelah nih, yang sebelah kanan ini di mana ya? Mirip loh bangunannya kayak Menara Eiffel, ada yang tebak. Sepertinya di Dubai. Kita di Jepang, Kak. Benar, di Jepang. Disebutnya apa ini kalau di Jepang? Ya, kalau ini adanya di Tokyo yang sebelah kanan, disebutnya Menara Tokyo. Ini memang ngikutin ya, terinspirasi ya, kayak Menara Eiffel ini ya. Ya, oke, kita lihat yuk, kita lihat lagi. Kita mau naik ke puncak Menara Eiffel ya. Nih. Nah, ini dia. Oke. Tapi sebelum kita naik ya, kita bagaimana kalau misalnya kita mendengarkan ya, kita Kaira juga sudah ini nih, sudah bersiap nih di lokasi nih. Bagaimana kalau Kak Ira mau menjelaskan tentang Menara Eiffel langsung dari lokasi ya, adik-adik ya. Sebentar ya. Oke. Kak Ira mau menjelaskan langsung ya. Kok sebentar nih, belum ada nih, belum muncul, bentar ya. Oke. Iya. Nah, oke, sebentar ya. Sebentar lagi muncul nih gambarnya. Ada yang nangis ya dedeknya ya, itu ya tadi ya Kak Ira denger ya. Nih sudah muncul gambarnya, sebentar. Kak Ira sudah bersiap di lokasinya. Ada yang ini ada bayinya ya. Nih Kak Ira sudah bersiap nih di lokasi ya. Kak Ira melapor. Bonjour, Paris again. Nah, saya sekarang berada di depan Menara Eiffel, menara yang paling terkenal di kota Paris. Nah, ini adalah ikon kota Paris. Menara ini dibangun tahun 1889. Wow, sudah hampir 2 abad. Nah, ini dibangun sebagai peringatan 100 tahun Revolusi Prancis. Nah, ini adalah menara ini idenya dari Gustave Eiffel. Jadi kalau misalnya nama Eiffel itu diambil dari nama arsiteknya Gustave Eiffel. Nah, pada waktu menara ini dibangun, ini adalah menara tertinggi di dunia. Dan baru ada lagi menara yang bisa menandingi setelah abad 20. Nah, kita lihat ya betapa cantiknya Menara Eiffel ini. Ini salah satu yang paling banyak dikunjungi kalau misalnya wisatawan datang ke kota Paris, karena
teknologi, ya lambang teknologi juga lambang lambang kebebasan, lambang persatuan, dan juga lambang persahabatan. Gustav Eiffel luar biasa sekali ketika merancang menara ini, hingga setelah berabad-abad setelah dia tidak ada, namanya terus diabadikan sebagai menara yang paling cantik di dunia dan paling sering dikunjungi oleh wisatawan dunia ketika berkunjung. Ya, Kak Ira melaporkan dari lokasi ceritanya ya adik-adik ya. Oke, nah kita sekarang akan melihat langsung ya si Menara Eiffel dan naik ke atas ya. Yuk kita akan naik ke atas ya. Jadi ini menaranya tadi dirancang oleh Gustav Eiffel ya. Yang namanya tadi dipakai ya. Tingginya tuh 324 meter ya. Jadi ini 2 kali lipatnya tingginya Monas kalau di Jakarta ya. Puncak Monas ya, itu kan Monas sekitar 130 meter ya. Nih kita naik ya. Jadi menara ini awalnya memang dibangun sebagai menara telekomunikasi adik-adik ya. Dan waktu itu memang tidak ada yang lebih tinggi dari menara ini ya, sama si Gustav Eiffel ya. Awalnya menara ini cuma direncanakan hanya untuk 20 tahun ya. Tadinya selama 20 tahun terus akan dirubuhkan ya, karena waktu itu kan dibangunnya untuk acara pameran dagang dunia ya. Jadi waktu itu tuan rumahnya di Paris ya. Jadi mereka bikin waktu itu ya. Tapi ternyata warga Paris senang ya dengan menara ini ya. Jadi dipertahankan sampai sekarang ya. Ya kita naik, tapi ini kalau kita mau naik ini tangga ya, ini kan tinggi banget ya. Gitu kita nggak sampai puncaknya ya. Tapi nanti ada lift yang bisa mengantarkan kita ke sampai puncaknya. Jadi ini adalah menara, bukan sekedar menara adik-adik ya, tapi ini juga buat warga Perancis ya. Ini lambang persahabatan, lambang kemerdekaan juga ya, karena ini dibangun 100 tahun setelah revolusi Perancis waktu itu ya. Kak, itu bikinnya pakai apa Kak? Pakai besi atau pakai apa? Ini dari besi sayang ya. Tuh kita cuma bisa naik sampai ke lantai kedua nih ya. Nanti kita nyambung pakai liftnya nih. Lihat tuh pemandangan kota Paris yang sangat indah sekali dari atas tuh ya. Terlihat Sungai Seine itu ya. Sungai Seine adalah sungai yang membelah kota Paris. Ya, itu dia ya. Bagus ya pemandangan dari atas ke Eiffel Tower ya. Oke, sudah. Nah, ternyata ya Menara Eiffel itu adik-adik setiap ya setahun 2 kali ada ini nih pertunjukan kembang api dan laser cantik sekali. Dia setahun 2 kali ya, saat lagi tahun baru ya, sama lagi pas lagi Bastille Day. Bastille Day itu adalah hari kemerdekaan mereka ya. Biasanya bulan Juli ya, bulan Juli diadakan. Kalau kita kan bulan Agustus ya hari kemerdekaan ya. Dan mereka ya diadakannya bulan Juli. Dan ini tempat yang terbaik kalau mau menonton ini nih, harus dari itu jauh adik-adik ya Kak, di situ ya. Itu api ya. Kita kalau mau nonton ini yang paling bagus itu dari jalan yang tadi tuh, jalan termahal, dari jalan apa? Champs-Élysées ya. Karena kalau dari kejauhan terlihat nih seluruhnya nih ya. Kalau dari dekat kan nggak bisa ngambil lihat nih, kelihatan Berarti seluruhnya nih ya. macet dong Kak. Berarti rame dong ya. Iya, tapi biasanya kayak gitu kan tengah malam, jadi mobilnya juga tidak bisa masuk ya. Jadi hanya untuk pejalan kaki ya. Itu satu jalan ditutup ya untuk melihat ini ya. Bagus ya. Iya Kak.
tuh, bukan cuma pertunjukan laser dan itu ya, tapi juga ada ini nih, apa nih? Laser ya, pertunjukan laser ya. Nanti kita akan lihat pertunjukan seperti ini lagi ya di Disneyland ya. Kita akan lihat juga ada pertunjukan keren banget di Disneyland seperti ini. Ya, hebat ya. Bagus kan? Bagaimana? Bagus nggak adik-adik? Bagus, Kak. Bagus, ya? Kak. Bagus, Kak. Bagus, Kak. Iya. Oke. Ya, oke. Tadi sudah dari Menara Eiffel. Bagaimana kalau kita jalan-jalan? Yuk, naik bis itu tuh. Nah, ya, naik bis di belakang Kak Ira ya. Kita naik bis yang di atasnya di tingkat 2. Yuk kita naik yuk. Nih dia naik bisnya. Kakak kalau ya. nggak salah itu kayak London itu ya, Kak. London kan Iya, punya bis iya, yang kayak bus iya. London. Yuk kita naik yuk. Namanya nah ini dia yuk. Ya tuh dia. Kita naik ya di atas tuh ya. Di lantai 2 ya. Bisnya di lantai 2 ya. Tapi kalau bisnya di lantai 2 ini nggak ada supirnya ya adik-adik ya. Supirnya di bawah ya. London itu Lovin pernah naik bis itu deh, Kak. Di London. Iya, di Jakarta juga ada ya bis tingkat seperti ini ya, tapi nggak terbuka seperti ini ya, tertutup ya. Kalau terbuka mah di Jakarta panas ya, panas terik ya. Iya. Ini kan udaranya kalau di sana sejuk, kalau pas musim semi tuh lihat ya. Di kanan kiri ya kita bisa menikmati gedung-gedung cantik ya. Kota Paris itu seluruh kotanya cantik sekali ya adik-adik ya, banyak gedung-gedung bersejarah ya. Nah ya, kalau kita keliling kota Paris ya, naik bis ini juga bagus adik-adik, daripada kita misalnya naik taksi ya. Kalau naik taksi kan sendirian, kalau ini kan rame-rame ya. Jadi kalau di kota-kota di Eropa, bis tingkat keliling ini udah biasa adik-adik, biasanya buat untuk lihat-lihat ya. Jadi kita bisa naik bis ini untuk seharian, jadi beli tiket ya. Kita beli tiket untuk seharian ya, jadi nanti itu bisnya akan berhenti di halte-halte yang tempat wisata. Nanti kita turun, kita jalan-jalan aja, foto-foto selama mau ya, kapanpun kita mau ya. Nanti kita balik lagi ke haltenya, nanti ikut bis yang berikutnya kayak gitu ya. Dan itu bisa dipakai tiketnya seharian kayak gitu ya. Nah, kalau di Jakarta bis seperti ini malah gratis loh, nggak bayar ya, padahal bayar mahal ya. Kita kalau naik bis ini bayarnya sekitar 300.000 adik-adik ya. Dan kita bisa keliling-keliling seharian ya. Ya, nah itu kayak dibutuhkan Itu tuh museum ya, Kak, di depan itu atau lain, Kak? museum itu pengadilan adik-adik ya. Ya. Oh. Juga ya. Kota Paris ternyata macet ya, sama kayak di Jakarta, kota-kota besar di dunia seperti Paris ya, New York ya, sama juga sering macet ya. Itu kotanya itu bagus sekali gedungnya ya, banyak pilar-pilar besar gitu ya. Nah kalau sekarang dipakai sebagai tempat justice ya, atau pengadilan ya. Di jalan lagi. Di sana tuh mallnya itu tuh sering ada itu ya, Kak. Apa tuh yang kayak biasanya KFC, Kak? Apa tuh, Kak? Ada dong. Tapi nanti kalau kalian makan di KFC di kota Paris jangan kaget kalau susah cari nasi ya adik-adik ya. Karena kan emang susah, Kak, cari nasi. Susah cari nasi ya. Kalau kita mau cari nasi di KFC nggak ada mungkin ya, atau di McDonald di sana nggak ada nasi. Adanya mereka makannya itu pakai kentang. Kalau makan kentang masih ada di mana-mana. Kalau mau cari nasi di mana kita harus pergi ke restoran Asia ya. Restoran Asia juga banyak di Paris ya. Nah ini tadi kita ngelewatin tempat ini sudah nih. Ya ini tuh yang tadi ada Champs-Élysées ya, ada gerbang kemenangan tuh. Kita tuh sudah ngelewatin. Nggak ada nasi. Waduh, nggak ada nasi bisa nggak hidup ya? Bisa.
Itu bisa, kalau kepaksa mah bisa ya. Di sana kan banyak pilihan, ada roti. Nanti kalau ke Paris paginya makan roti sarapannya tadi ya, sarapan baget ya. Terus siangnya makan apa? Siangnya makan kentang sama daging ya. Kalau siangnya Love biasanya makan burger, Kak. Oh, burger ya boleh. Ya, Kak Ira 2 tahun lalu ke Paris, Kak Ira tahan tuh selama lebih dari seminggu nggak makan nasi ya. Makannya kayak orang Eropa aja, makan kentang ya, makan burger ya. Tapi setelah 1 minggu ya mulai nggak tahan. Nah, akhirnya cari restoran Asia ya yang ada nasinya ya. Iya. Itu skuternya disewa ya, Kak? Iya, skuternya disewa ya. Ya, di kota-kota besar di Eropa skuter-skuter itu banyak ya disewain ya. Tapi di Jakarta juga ada loh, sudah ada. Kira-kira berapa Kak skuternya disewain, Kak? Kalau di tempat itu sekitar $2 ya. Kak, lo mau bilang itu dinding-dindingnya itu ada tulisan tuh kenapa Kak dicoret ya, pertanyaan ya. Jadi itu kan tadi tempat yang ini kan memang untuk dibangun Napoleon untuk ke si tentaranya ya. Ini nama tentaranya. Jadi ditulis tuh kan nama-nama tentara ya. Di sini dia memang ada ini ya, ada keterangannya ya. Ini penghargaan untuk para tentaranya Napoleon. Ada nama-namanya itu, nama-nama tentaranya juga. Ya, oke. Sudah jalan-jalan ya, ngelihat naik. Kita sudah naik bis keliling kota Paris. Bagaimana kalau kita ke tempat yang berikutnya? Coba ya, kalian pilih ya yang mana dulu yang paling banyak. Coba tulis di kolom chat. Kaira mau lihat survei dulu. Gimana? Museum Louvre. Museum dulu atau Istana Versailles dulu? Museum. Tulis di museum. Ya, coba tulis di kolom chat dulu. Kaira ingin tahu paling banyak gimana jawabannya. Mau museum dulu atau istana ya? Coba lihat ya. Oke, coba lihat museum Louvre. Itu museumnya isinya apa, Kak? Iya, oke Kak, jawab Lukisan dulu ya? Mau ke museum dulu atau istana nih Kak? Dulu yang paling banyak Kak. Museum Kak. Museum Kak dulu. Oke deh, oke stop. Dulu, Ya, Kak. sudah selesai surveinya. Oke. Iya, sudah selesai. Oke. Kak Ira sudah cek ternyata paling banyak jawabnya museum. Berarti kita ke museum dulu ya. Iya. Ya, oke, kita ke museum dulu. Museum Louvre ini adalah museum terbesar di dunia ya. Dan museum paling banyak dikunjungi oleh wisatawan di seluruh dunia. Museumnya itu besar sekali adik-adik. Museumnya sangat-sangat besar ya, dan juga kayak bentuk piramid. Iya, saking besarnya kalau kita keliling museum ini bisa sampai 1 bulan adik-adik ya. 1 bulan nggak habis-habis tuh lihat museumnya nih. Nah, ini kita lihat ya. Nah, jadi di museumnya ini ya, ini museumnya dibangun di istana. Jadi dulunya ini istana raja ya. Nih, coba Kaira juga sudah siap-siap di sana ya, melaporkan dari sana sebentar ya. Nih, Kaira tuh menyiapkan nih. Paris adalah kota yang sudah ada dari 2000 tahun yang lalu. Dan sekarang saya berada di kawasan Istana Louvre. Dulunya, ini adalah kawasan Istana Louvre yang luas sekali, sekitar 15 km. Tapi sekarang sudah menjadi museum. Dan Museum Louvre ini adalah museum terbesar di dunia. Silakan lihat dari ujung sana, ujung utara. Semuanya adalah museum. Nah, di dalam museum ini terdapat salah satu koleksinya adalah lukisan Mona Lisa yang sangat fenomenal. Kalau traveler ingin mengunjungi Museum Louvre ini, menjelajah satu persatu bagian akan membutuhkan 1 bulan lamanya. Wow. Ya, betapa indahnya museum yang dulunya adalah istana. Ya, dan Paris terkenal sebagai kota yang penuh dengan istana-istana yang dulunya dibangun oleh para raja-raja Prancis. Ya, itu dia ya, Kak Ira melaporkan langsung ya adik-adik ya dari sana ya. Jadi ini museumnya sangat besar sekali ya, tadi puluhan ribu meter persegi ya. Dan butuh 1 bulan kalau mau menjelajah semuanya. Ya di sana adik-adik ya. Jadi sebagai informasi, museum-museum kalau di Paris itu ya banyak yang mahal tiketnya. Harga tiketnya satu museum itu 20 euro tuh. Coba hitung berapa tadi? Hampir 300.000 ya. Tapi walaupun mahal,
Walaupun mahal, orang di sana berlomba-lomba. Orang di sana berlomba-lomba untuk melihat, datang ke museum dan ngantri. Kalau di tempat kita ya mungkin di Surabaya juga ya museum walaupun banyak yang gratis ya belum tentu ngantri ya orang mau masuk ya. Sama di Jakarta juga gitu ya, museum harganya cuma 5.000 tapi yang nggak ada yang ngantri kalau di museum mah ya. Gitu. Jadi mungkin kurang ini ya, kurang promosi seperti orang di Paris ini ya. Nih lihat promosinya ya. Cantik sekali kalau di sana ya. Karena orang Paris tuh sangat menghargai sejarah mereka ya adik-adik ya. Nih, dan mereka cinta dengan sejarahnya, kekayaan sejarah mereka tuh. Ini museumnya dibangun di bekas Istana Raja. Kita lihat yuk, keliling yuk. Kita coba keliling ke museumnya ya. Nih, nah di dalam museum ini juga ada koleksi yang paling terkenal. Pernah dengar nggak Mona Lisa? Pernah. Fotonya itu Pernah lihat Kita lihat yuk. Kita lihat si museum terbesar di dunia ini ya. Oke, yuk. Oke, ini museumnya ya. Kalian ada nggak di sini yang suka melukis atau yang suka seni? Ada nggak? Di sana bener nggak Kak kalau kota seniman Kak? Benar sayang ya. Iya, kota Paris terkenal sebagai kota seneng banget ya, melukis. kota artistik dan kalau di museum ini adalah karena museum yang juga punya koleksi ribuan lukisan dan patung karya-karya seniman terkenal ya. Dan karena memang ini lukisan ini memang didedikasikan juga untuk seni ya, untuk maestro seni. Jadi kalau misalnya kalian nih suka menggambar atau suka melukis, pasti kalian bakal suka banget tempat ini. Kenapa? Karena di sini kalian sebagai pengunjung boleh meniru semua lukisan yang ada di dalam. Jadi kalian boleh bawa cat ya, boleh bawa cat lukis ke dalam. Itu nggak apa-apa. Dibolehkan. Jadi memang dibolehkan ya, karena kan kita sudah beli tiketnya mahal ya, 300.000 kalau dirupiahin. Jadi kita bisa bawa ya, bisa bawa cat lukis kita bisa melukis tuh. Makanya itu kan banyak kursi-kursi ya tuh. Banyak kursi-kursi. Jadi kita boleh nih sambil duduk, sambil meniru nih ya, boleh ya. Nggak apa-apa, boleh foto, boleh video bebas ya. Karena ini memang buat menginspirasi orang-orang tentang karya seni adik-adik. Kalau di Indonesia kita datang ke dalam museum mungkin kita bakal ditangkap satpam ya kalau kita melukis di dalam ya. Kalau di sini boleh ya karena ini memang museum pusatnya seni adik-adik ya. Ada patung, ada lukisan ya, banyak sekali dan termasuk yang tadi ya ini di sinilah tuh ya. Museum mana coba ada di tempat semegah ini ya karena dulunya kan ini adalah ini ya. Dulunya kan memang tempat ini adalah Istana Raja ya, pantas aja bentuknya bagus ya. Ini dulunya bangunan ini dipakai sebagai Istana Raja sampai abad 19 ya. Sebelum akhirnya Istana Rajanya pindah ke Istana Versailles. Nanti kita akan ke Istana Versailles habis ini ya. Tuh lihat di bagian atapnya aja kayak begini. Lihat tuh. Ya, indah banget kan, megah banget tuh bagian atapnya museum seperti ini. Ya, nih patung-patungnya ya. Banyak pematung terkenal ya di sini ya. Nah, coba kita cari bagian Mona Lisa ya. Nah, kalau bagian Mona Lisa ya itu dilindungi banyak sekali garis polisi. Jadi kita nggak boleh mendekat khusus kalau untuk lukisan si Mona Lisa itu ya. Tuh, ini lukisan raja-raja Prancis tuh ya. Lihat ruangannya. Ruangannya luar biasa indah adik-adik ya. Kak, kenapa lukisan Mona Lisa itu kita nggak boleh mendekat, Kak? Iya, karena dia banyak yang berusaha untuk mencuri. Banyak berusaha untuk mencuri dan banyak yang berusaha untuk vandalisme. Itu maksudnya merusak ya. Karena kan dia lukisan paling terkenal di dunia. Nah, Kaira cerita sedikit ya, kenapa lukisan si Mona Lisa itu bisa terkenal. Jadi sebenarnya lukisan itu ya dilukis oleh Leonardo da Vinci. Dan waktu itu pernah menjadi koleksinya dari Napoleon, adik-adik ya. Napoleon tuh kan ini ya pemimpin perang Prancis ya. Jadi si Napoleon tuh suka sama bukan Napoleon, sama raja Prancis. Kayaknya kok jadi lupa ya. Pokoknya sama pemimpin Prancis waktu itu ya. Nah, terus suatu waktu lukisan itu dicuri adik-adik ya. Dicuri dan itu karena itu adalah koleksinya si pemimpin Prancis saat itu ya, Napoleon apa rajanya gitu ya. Akhirnya menjadi berita di seluruh nasional Prancis ya. Jadi berita dimuat di koran waktu itu di seluruh Prancis dan semua orang sibuk untuk ikut mencari. Ya, jadi terkenal si lukisan Mona Lisa kan tadinya kan
hanya disukain sama si Napoleon saja kan, tapi karena akhirnya dicuri. Punya banyak tuh, kenapa Kak? Itu nanti karyawan-karyawannya duduk di situ. Iya, nah kalau ini tempat raja-raja dulu, tempat raja-raja dia makan. Nah, tadi Kak Ira belum selesai cerita tentang si Mona Lisa. Jadi setelah ditemukan, ya akhirnya lukisan Mona Lisa itu setelah ditemukan dan akhirnya menjadi terkenal adik-adik di seluruh Prancis, ya akhirnya menjadi koleksi di museum ini ya. Jadi kalau nggak dicuri tuh lukisan Mona Lisa dia nggak terkenal loh, nggak bakalan terkenal seantero Prancis ya, sama di seantero dunia seperti sekarang ya. Ya oke, ini dia museumnya cantik ya. Bagus ya museumnya ya. Nah ini Kak, Mona Lisa itu siapa Kak? Nah ini dia Mona Lisa ya. Nih dia. Ini Mona Lisa itu sebenarnya tokoh fiksi adik-adik ya. Nih dia Mona Lisa. Nah dia tuh perempuan di Italia yang dilukis oleh si Leonardo da Vinci. Nah ini Leonardo da Vinci si pelukis orang Italia ya, bukan orang Prancis ya. Tapi waktu itu lukisan ini dibeli oleh si Napoleon ya, pemimpin perang Prancis, dan hilang ya, karena sempat hilang menjadi berita nasional. Akhirnya jadi terkenal lah ketika si Mona Lisa diketemukan kembali nih ya. Si Mona Lisa ya, lukisannya mahal adik-adik ya, kalau sekarang dijual itu seharga bisa sampai 200 miliar, makanya tuh dilindungi seperti ini ya. Bisa mahal Mona Lisa? Iya, banyak sekali memang lukisan-lukisan itu ya, kalau yang bagi kolektornya tuh dihargai sampai miliaran adik-adik. Nah ini lihat tuh, kita kalau misalnya mau melihat lukisan Mona Lisa tuh yang ngantri panjangnya, dan kita nggak boleh dari dekat adik-adik, karena ini dia ada pembatas polisi, jadi nggak boleh terlalu dekat ini. Nah ini ya, ini yang lukisan Mona Lisa, saking dia terkenalnya kadang-kadang di seluruh dunia suka ada pameran tiruan Mona Lisa, tapi biasanya pakai digital. Ini kayak ini nih Kak Ira nih lagi di Jakarta nih. Ini lukisan-lukisan karya Da Vinci waktu itu dipamerin ya di Jakarta ya. Nah ini jadi Kak Ira datang waktu itu ngeliat dari dekat bisa ya. Kalau ke Museum Louvre-nya kan ngelihatnya nggak boleh dari dekat ya. Kalau ini Kak Ira bisa mendekat nih. Kalau ini dia pakai digital ya, bukan lukisan asli ya adik-adik ya. Nah oke. Kita lanjut lagi. Oh, sudah ke museum ya, sudah ke Eiffel. Bagaimana kalau kita nyobain? Kita jajan yuk. Makarun. Kue makarun itu. Ya, makarun ya. Nah, Kaira akan mengajak tadi balik lagi ke Jalan Champs-Élysées ini. Di jalan ini ya. Di Jalan Champs-Élysées ini ya, adik-adik ya. Ada suatu toko makarun. Nah, di sini nih ya, di tempat ini ada toko makarun ya, toko makarun yang salah satu tertua di Paris ya. Jadi makarun itu aslinya kan dari kota Paris ya, adik-adik ya. Dan dia ya memang pertama toko makarun itu adanya di tempat ini nih ya, di kawasan sini di Champs-Élysées. Yuk kita lihat yuk toko makarunnya. Nah, namanya Laduri. Nama tokonya Laduri, sudah ada sejak 1862. Bayangin, umurnya hampir 200 tahun tuh ya si makarunnya. Ya di kota Paris yuk kita lihat yuk nah, ini toko makarun tertua ya. Kita lihat tokonya seperti apa ya. Iya. Nih kalau di tokonya ini sih nggak cuma jual makarun ya, dia jual semua yang kue kayak toko kue ya, dia jual macam-macam. Iya, tapi yang paling favorit adalah makarunnya ya. Itu satu kotak makarun itu ya isinya 5 berapa ya. harganya makarun? Iya, harganya itu 100 ribuan adik-adik, sekitar 10 euro. Oh, berarti berapa ya? 150 ribu. 150 ribu ya tadi ya, sekitar ya 10 euro. Jadi satuannya kalau kita beli satuannya berapa tuh? Lumayan mahal ya. Berarti 15 ribu satunya. Iya, satunya ini sekitar 15 ribuan ya. Gitu. Sama kalau kita beli di shopping mall kan sekarang juga banyak yang jual ya di shopping mall ya makarun. Satuannya kan juga segitu ya, harganya 15 ribu ya. Nah, coba kita lihat. Ya? Mahal makarun kan bukan ini kan dia makanan dari luar sih ya, dari luar negeri. Ini kita lihat lagi makarunnya yuk. Nah, kalau kita mau beli oleh-oleh ya makarun, jangan lupa ke toko ini ya. Kita lihat tuh makarunnya.
tadi kalau satu kotak yang kecil isinya kan 10 ya. Yang satu kotak kecil isi 10 tuh sekitar 10 euro adik-adik ya. 10 euro tuh berapa tadi ya? 100 ya. Berarti kalau yang ini kan isi 1 juta ya. Iya. 1 juta laduri namanya ya. Nah, oke, ini ya tadi ya kita beli yang satu kotak. Oh, ini satu kotak kayak gini lebih nih. Paling satu kotak ini ada yang isinya 5 nih, laduri nih ya. Harganya mungkin berapa ya? Mungkin harganya 80.000 nih. 6 Kak, isinya Oh iya, isinya yang benar bukan 5 ya, 6 ya. Yuk, kita yuk. Kita beli tadi pakai uang yang dikasih tadi ya sama Ibu Sri ya. Nah, kita beli ya, wah kita beli oleh-oleh ya, laduri, nyum-nyum. Kalian cium nggak wanginya? Kok wanginya sampai ke sini ya, sampai ke tempat Kaira? Kalian cium nggak? Ini wangi banget loh laduri ini. Aku benar. Iya. Sudah ya, sudah isi perut ya, sudah isi perut dengan makarun. Bagaimana kita sekarang? Yuk kita ke ini, yuk naik keliling ini yuk. Keliling susur Sungai Sen ya, ini Sungai Sen ya. Kalau tadi kan kita sudah keliling kota Paris dengan bis tiket ya. Kalau yang ini dengan naik kapal, kita naik kapal ya, naik kapal juga seru nih ya di kota Paris ya. Nah ini dia ya Sungai. Jadi kita kapal menyusuri sungai atau kalau di Belanda dibilangnya kanal ya. Tuh lihat, sama terbuka juga ya. Oh tadi Kaira bilang jadi nanti naik bis yang kayak tadi tuh, naik bis yang dikeliling naik bis keliling kota Paris sama naik ini nih, naik kereta ini apa namanya, naik kapal ini ya, itu nanti ada pemandunya adik-adik ya. Jadi ada pemandunya, kakak tour guide-nya akan cerita sama kayak Kaira gini. Jadi kalian naik ini ya sambil diceritain itu gedung kita, gedung apa di sebelah kanan, gedung apa di sebelah kiri gitu ya. Jadi kita bayar mahal juga itu ya wajar ya karena kita dapat cerita ya. Nah ini sebelah kiri kita ini adalah gereja Notre Dame. Nggak pernah dengar nggak gereja Notre Dame? Dulu terkenal film animasi Disney judulnya Hunchback of Notre Dame, The Hunchback of Notre Dame ya. Di sana tour guide-nya ngomong bahasa apa, Kak? Oh, bahasa Inggris. Kalau yang di sini bahasa Inggris ya. Ya. Tiket kapalnya berapa, Kak? Ini tiket kapalnya sekitar 200.000 ya. Nah, tapi kalau misalnya kalau nggak bahasa Inggris, adik-adik ada pilihan. Misalnya kita bahasa nggak ngerti gitu ya. Misalnya kita bahasa Latin ya, bahasa Spanyol ya. Jadi kalau nggak dengerin itu dia ada audio guide. Jadi kita pakai kayak ini ya. Pakai earphone. Jadi nanti ada dikasih alatnya. Itu ada pilihan bahasa, tapi bahasa Indonesia nggak ada ya. Nggak ada, jadi adanya paling bahasa Arab ya, ada bahasa Spanyol, ada bahasa Spanyol, bahasa Mandarin. Ada yang bisa bahasa Mandarin nggak? Ada pilihan dalam bahasa Mandarin. Mandarin? Iya, Mandarin karena banyak ya negara-negara yang berbahasa Mandarin. Iya. Nah ini suasana lagi siang adik-adik. Kalau kita susur sungai seperti ini kalau malam juga bagus ya. Tapi paling bagus masanya ini kan kalau ini sore ya. Kalau sore ini kan dia waktunya sejuk ya. Nah, ya nanti kalau malam banyak juga ya gedung-gedungnya itu bercahaya ya, lampu-lampunya menyala gitu ya. Termasuk yang si Paris tadi ya, si Menara Eiffel ya. Si Menara Eiffel dia akan nyala-nyala kalau malam tuh ya. Tuh seru ya. Tuh. Seru kan? Nah, itu Menara Eiffelnya ya. Kita melewati Menara Eiffel. Gitu. Jadi sama kalau kita naik kayak ini ya, naik perahu ini ya, naik kapal ini, nanti kan si guide-nya dia ada Menara Eiffel, dia akan cerita sama tuh tadi kayak Kak Ira akan cerita tuh Menara Eiffel sih yang bikin siapa ya. Sejak kapan dibikinnya, kayak gitu nanti ceritanya ya. Oke, sudah naik susur sungai. Bagaimana kita lanjut lagi tempat berikutnya yuk. Nah, kita tadi sudah susur sungai, Kapasen. Ya, ini kalau malam nih, ini pemandangan kalau malam. Jadi kalau saat malam ya, Menara Eiffel itu nih video Kaira nih lagi ke sana. Kalau Menara Eiffel itu kalau malam dia suka nyala-nyala, lampunya dia berkilauan adik-adik ya. Nih, kira-kira seperti ini. Oh, lagi ini ya, loadingnya lama nih.
Coba Kak Ira stopper dulu sebentar. Bentar ya, adik-adik ya. Nah, ini dia. Bentar. Nih, sudah mulai nih. Nih dia nih suasananya nih. Tuh. Pernah ke negara kemana aja selain ke Paris? Kak Ira? Iya. Oh, Kak Ira udah ke 30 negara. Sudah ke Asia, sudah Keren. Keren sekali. Negara mana, Kak? Jepang pernah nggak, Kak? Jepang, negara Korea. New York. New York, Kak, pernah nggak? Pernah ke New York, Kak? Secara virtual. Udah kemana lagi ya? Ke Belanda, ke Swiss. Kak, New York pernah nggak, Kak? Ke New York belum. New York itu bukan negara ya, negaranya di Amerika. Kak, kalau India pernah nggak, Kak? India belum, nanti mudah-mudahan di tahun ini. Nah, Amin, kita Kak. Kita lanjut dulu ya. Kita lanjut dulu ke sini ya. Ini adalah istana terbesar di dunia ya, Istana Louvre ya. Istana Louvre. Ini salah tadi Kaira tulisannya, ini adalah Istana Versailles. Kaira salah tadi tulisannya ya. Istana Versailles ya. Yuk kita masuk yuk, ini dia. Istana Versailles ini besar banget ya adik-adik. Dulu kan raja tinggal di sini. Nah, ini ada cuplikan dari film Antoinette. Antoinette nih, Marie Antoinette itu adalah dulu istrinya Raja Louis. Itu raja Perancis terakhir ya. Jadi mereka tuh matinya dipancung, adik-adik, kepalanya dipancung karena apa? Karena orang Perancis waktu itu, masyarakat Perancis sudah muak sama mereka karena mereka korupsi adik-adik ya. Jadi mereka itu ya hidup bermewah-mewahan, berfoya-foya ya, sementara warga Perancis waktu itu banyak yang hidup miskin ya, banyak yang nggak bisa makan, sementara mereka gaya hidupnya bermewah-mewahan ya. Nah, ini kita bisa lihat nih dari film ini nih ya. Jadi waktu itu nih, bahkan mereka bikin istana baru. Ini istananya megah banget adik-adik ya. Ini istananya ya bisa habis ratusan juta dolar loh, bukan ratusan juta rupiah. Nah, istrinya si Marie Antoinette, raja dan ratu terakhir Prancis ya. Jadi mereka hidupnya bermewah-mewahan ya. Kalau keluarga Prancis lagi ini mereka malah bangun istana baru, kan istananya yang sebelumnya di tempat yang museum tadi ya. Ini lihat bagian dalam istananya tuh, ruangannya si kakinya tuh. Itu yang dipakai baju resminya Perancis ya, Kak? Iya, ini baju di abad ke-16 ya, abad pertengahan ya adik-adik ya. Ini baju orang bukan di Perancis saja, di Eropa. Baju orang Eropa zaman dulu kayak gini ya. Ya, di abad pertengahan, abad ke-13 ya, sampai abad 17 ya. Tuh lampu-lampunya kristal semua nih si Maria. Kayak di negeri dongeng ya, Kak? Iya, kayak di negeri dongeng ya. Istananya kayak istana negeri dongeng. Nanti kita lihat ya betapa cantiknya ya ini istananya ya, tuh anaknya tuh. Si anaknya Marie Antoinette ya. Iya. Oke. Nah, itulah tempat tidurnya aja kayak gini tuh. Gila ya, tempat tidurnya itu bermandikan dengan kristal-kristal ya. Itu lampu kristalnya banyak sekali tuh ya. Tuh hiasannya juga. Kak, itu syutingnya bener di sana tah? Ya, pertanyaan menarik. Ini syutingnya waktu itu diadakannya bukan di Istana Louvre-nya langsung ya. Nah, ya. Oh, iya benar. Ini syutingnya dibikin di salah satu bagian Istana Versailles, di Istana Versailles. Nih, benar di sini tuh. Di ruang tamunya ya. Tuh ya. Ya, nanti kalau mau lihat ya cari aja filmnya Marie Antoinette. Mungkin ada di Netflix ya. Wah. Oke, yuk kita langsung lanjut lagi lihat istananya ya. Istananya megah sekali. Bahkan saking megahnya ya tadi di bagian terakhir nih ya ada tamannya ya. Ini kita lihat nih ada tamannya ya. Tamannya aja, bahkan tamannya di Istana Versailles ini. Bahkan tamannya aja untuk bikin tamannya ya ini menghabiskan waktu sampai 10 tahun. Ini tamannya orang Prancis. Jadi French Garden itu terkenal ya adik-adik ya. Kenapa dikenal? Karena memang orang Prancis yang menemukan taman itu indah ya. Jadi taman tuh dibentuk nih kayak ini kan pohon-pohonnya nih. Ini kan dari rumput ya, jadi bisa dibentuk sama orang Prancis tuh ya. Jadi mereka yang pertama kali menemukan ini ya, gaya taman Prancis ya. Ini hebat banget nih ya, sampai 10 tahun bikin hanya tamannya saja nih.
Yuk kita lihat sekarang bagian. Nah, juga ada satu ruangan adik-adik ya di Istana Versailles ini dikenal sebagai 1000 cermin. Ini ada banyak cermin. Zaman dulu di abad 17, ingat ya, di abad 17 cermin itu adalah barang yang luar biasa mahal. Enggak sembarangan orang beli cermin, beli kaca seperti kita sekarang. Dulu tuh hanya orang-orang luar biasa kaya yang bisa beli cermin ini ya. Makanya luar biasa ini di istana ini ada 1000 cermin ya. Oke, kita lihat yuk Istana Versailles ya. Nah, ini sekarang kan karena sudah tidak ada raja-raja ya. Jadi museum tuh, lihat antriannya ya. Ini sekarang jadi museum ya, museum istana. Jadi kita datang ke sini ya seperti melihat museum tuh, lihat. Nih, ini sampai saat ini adik-adik ya, walaupun ini dibikinnya hampir 4 abad yang lalu ya, ini masih menjadi istana termegah di dunia. Belum ada yang menandingi ya. Istana negara manapun belum ada yang pernah menandingi. Bayangin ya betapa mahalnya waktu itu istana ini dibuat ya. Gimana enggak warga Prancis waktu itu marah ya karena mereka lagi kelaparan, tapi rajanya bikin istana semegah ini pakai duit negara, pakai duitnya rakyat gitu kan. Tuh lihat tuh ruangannya ya, bermandikan lampu-lampu kristal ya. Berarti di Perancis sudah tidak pemerintah raja ta. Iya benar sayang, jadi sudah tidak ada raja. Kalau di Perancis sekarang pemimpinnya adalah namanya presiden ya, seperti juga di Indonesia ya. Tuh ya, di ruangan-ruangan ini ruangan tempat tidurnya adik-adik ya. Ini hampir mirip kayak yang di museum tadi ya, Museum Louvre ya. Karena kan Museum Louvre kan memang tadinya istana raja juga ya, cuma yang ini jauh lebih mewah. Nih, yang ini ruangan termahal nih, ini bagian termahal adik-adik dari museum dari istana ini. Ini ruang 1000 kaca, 1000 cermin. Ya, yang tadi Kak Ira bilang zaman dulu punya cermin itu mahal sekali. Nah, sementara di istana ini punya 1000 cermin, hebat sekali ya. Kak, kalau masuk ke sana biayanya berapa, Kak? Ya, ini biayanya sekitar 20 euro ya, sama seperti kayak ke istana tadi ya, seperti ke museum tadi ya. Seperti ke museum tadi kan sekitar 20 euro sama ya. Ini tuh indah banget ya. Oke, habis ini kita ke tempat terakhir ke Disneyland ya adik-adik ya. Ya, masih ada 10 menit terakhir tur kita ya. Habis itu baru ada kuis. Kak Ira ada kuis ya, mau bagi-bagi hadiah ya. Oke. Kebetulan Kak Ira masih punya tuh hadiahnya ya, gantungan kunci Menara Eiffel buat kalian ya. Nanti Kak Ira akan bagi ya buat yang bisa jawab. Oh, cantik ya. Kira-kira pingin nggak datang ke sini? Pingin nggak? Ya, pingin ya. Nanti kalau ditanya sama teman-teman kalian, saya udah ke Paris dong ya. Saya udah ke Paris, bilang aja udah ke Paris tapi secara virtual ya. Kalian bisa cerita ya udah kemana aja ya. Kak, ini harus beli tiket tak kok masuk. Oh iya, beli tiket dong sayang. Ini kan kayak museum tadi ya. Iya, tapi kalau di sana walaupun tempat-tempat bersejarah ya, walaupun harganya tiketnya mahal, tapi yang ngantri panjang ya, tadi kelihatan kan ya. Karena apa? Karena memang di sana benar-benar dirawat, terus juga masyarakatnya juga cinta sejarah ya, gitu. Terus promosinya ya juga bagus, makanya orang berbondong-bondong datang ke sana ya. Oke, kita sudah ke Istana Versailles ya. Kita foto bareng dulu yuk. Di ini nih, kita foto barengnya di sini aja ya. Di ruangan paling termahal nih ya, 1000 cermin di Istana Versailles. Yuk, habis ini baru kita akan ke Disneyland ya. Tamannya berapa meter, Kak? Mau nanya. Oh, yang taman tadi ya, yang ini ya, tamannya ya. Aduh, Kak Ira belum ngitung ya, sayang ya. Iya, belum ngitung, tapi kita fotonya di sana di ruang 1000 cermin aja yuk. 1 2 3 cekrek. 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 Oke, ini foto kita yang kedua ya. Nanti terakhir kita akan foto di Disneyland ya. Oke, kita lanjut lagi yuk. Sudah dari sini. Oh, sebelum jalan ke Disneyland kita cobain lagi yuk donatnya orang Prancis. Ya, ada yang pernah coba ini? Ya, donatnya orang Prancis ada yang pernah coba? Eclairs ya. Yuk, ini seneng banget nih. Eclairs juga sekarang sudah banyak yang jual ya di toko bakery ya, di toko roti. Yuk kita lihat Eclairs ya. Kalau donat itu kan bulat ya.
Ini rasanya hampir seperti donat ya. Hampir-hampir mirip kayak donat Jeko ya rasanya. Kayak Ini dia sus ya, panjang. Kak? Iya, kayak sus, dia panjang. Ini dia Eclairs ya. Karena juga toko Eclairs banyak yang sudah tua, adik-adiknya 130 tahun tuh umurnya. Ya, gimana? Ada yang sudah ngiler? Dapat makan jam makan siang Harganya ya? berapa Kak biasanya? Lain kali dibagiin dong, Kak. Jangan Iya, cuma diliatin doang. Ayo beli ya, tapi virtual ya. Kak, Yuk berapa ambil beli. harganya Tadi kan itu duitnya masih Kak? ada. Ini harganya satuannya sekitar 2 euro adik-adik ya, kalau beli satuan. 2 euro tuh berapa tadi? 30.000 ya. Iya, kalau di mall Indonesia juga banyak sih yang jual lebih murah ya, karena kan dibikinnya nggak langsung dari Prancis ya, dibikinnya sama tukang Prancis. Eclairs. Iya, seneng deh Eclairs. Cari aja di GoFood. Habis ini mungkin langsung GoFood atau GrabFood ya. Ya tuh, ayo kita ambil Eclairsnya. Ayo, silakan diambil. Ayo, silakan dinikmati secara virtual ya. Kak Firman sudah ngiler belum Kak Firman? Sama ibunya. Yang ngiler nih Kak, jam makan siang ya. Jam makan siang. Pas ya. banget Oke. nih habis ini ya. Udah makan siang. Oke, kita Boleh. 5 menit terakhir ya. Kita mampir ke Disneyland dulu yuk. Oke, ini Disneyland Paris ya adik-adik ya. Ini satu-satunya Disneyland di benua Eropa ya, nggak ada lagi ya Disneyland ya. Kalau di benua Asia banyak ya Disneyland ya adik-adik ya. Ada di Jepang, ada di Hong Kong, ada di Shanghai ya. Di benua Eropa cuma di Paris ya. Kita lihat yuk. Kenapa sayang? Ya tuh tadi kok ada Mickey Mouse. Iya, Mickey Mouse, kita ketemu Mickey yuk. Kita ketemu Mickey. Iya, mau nggak ketemu Mickey ya? Nah, kita masuk ya. Kita masuk dulu beli tiket. Nah, tadi kalau ada yang tanya-tanya tiket ya, tiketnya berapa masuk ke Disneyland ya? Nah, masuk Disneyland kalau tiketnya seharian itu harganya bisa sekitar 1 juta adik-adik ya. Wah, mahal ya. Tapi kan tadi sudah dikasih uangnya ya, uang virtual ya. Nggak apa-apa ya, nggak usah dipikirin harga tiketnya ya. Kita masuk aja ke sini ya. Yuk kita masuk ya. Uang virtualnya ternyata Ya. Ya, kita jalan-jalan Disneyland ya. Kira-kira kalian mau lihat apa coba kalau di Disneyland? mau lihat. Iya. Oh, Iya, mau lihat apa kira-kira kalau Mickey Mouse. Wahananya dong Kak. Tikus. mau lihat mini tikus? Oh, mau lihat mini tikus? Ya, kita lihat dulu ya mini tikus. Mau suka Mickey ya? Mini ya? Mickey sama Mini saya. Iya. Oh, ini dia. Oke, bentar. Ya, kita lihat-lihat dulu suasananya ini ya. Suasana turnya ya, nih. Suasana dalam Disneyland-nya. Yuk, selamat datang adik-adik ya di Disneyland Paris ya. Tuh, sekarang Disneyland udah dibuka ya. Iya, sekarang Disneyland udah dibuka lagi ya. Sejak tahun lalu udah dibuka ya. Jadi udah nggak ada lockdown lagi ya. Yuk. Iya, tentu saja kalau Disneyland ini kita jangan ini ya, jangan sebentar waktunya, dari pagi kalau bisa sudah masuk dari pagi nih adik-adik ya, dari pagi terus udah gitu ya kita sampai malam. Nanti pas malam terakhir Kak Ira akan ngajak melihat ini apa namanya pertunjukan laser show yang tadi kembang api yang cakep banget ya. Nah, itu depan kita apa ya? Itu ada yang tahu nggak? Tuh, bangunan apa tuh? Kastelnya Disneyland. Bener nggak? Iya, Castle ya. Nah, ini Kak Arya tadi nanya ya. Aira nanya, festival apa yang kamu tanya ya sayang ya? Kamu tadi Aira nanya festival apa sih? Kayak festival kostum gitu loh, Kak, yang ada apa? Princess-princessnya gitu Oh, tuh itu loh, Kak. parade, namanya Disney Parade. Iya. Itu ada tiap hari ya. Selalu ada di Disneyland ya. Biasanya dia 2 kali. Tiap jam berapa, Kak? Bentar lagi ya. Ada sore, ada malam biasanya ya. Kalau yang malam dia beda. Yang malam nanti kereta-keretanya nyala-nyala. Kita lihat ya. Kalau yang sore ya seru juga ya. Ya, oke.
Oke, kita sudah lihat bagian dalam. Masuk castle-nya yuk. Yuk kita lihat castle-nya. Wah, kalau ke Disneyland mah bukan cuma anak kecil yang suka, ayah bunda kalian juga pasti suka kalau masuk ke Disneyland ya. Jadi berasa anak kecil lagi ya. Ini kita masuk ya. Di setiap Disneyland ada castle ya. Beda-beda bisa diedit ya. Kalau castle ya, kalau yang Disney Paris ya castle-nya itu Cinderella. Apa bedanya Disneyland Paris dengan Disneyland yang lainnya atau sama saja? Oh iya, banyak samanya tapi banyak bedanya juga. Kayak misalnya di setiap Disney pasti ada nih yang namanya castle. Itu beda ya. Kayak bilang ada castle. Kalau yang di Jepang, Kak, isi wahananya ada apa aja? wahananya juga macam ya. Macam-macam. Tapi di setiap itu beda-beda ya wahananya. Kak, soalnya Kak Ira kurang terdengar, Kak. Ya, tapi pasti di setiap Disneyland itu ada roller coaster ya. Dan juga di setiap Disneyland pasti ada yang namanya parade Disney. Nanti kita lihat ya, parade Disney ya. Dan juga pasti ada kembang api. Ya, pertunjukan kembang api laser pasti ada. Nah, ini kita lihat dulu di castle-nya si itu ya tadi ya. Castle-nya si Sleeping Beauty. Ya, ini Sleeping Beauty ya. Ini penampilan dari bagian atasnya. Ya, ini Sleeping Beauty dari tampilan atasnya nih ya. Jam berapa Kak ini Disneyland? Ya. Tapi ke sana ya. Tetapi aku nggak bisa bahasa Perancis. Iya, memang kalau di sana orang Perancis bangga sekali dengan bahasanya ya. Mereka lebih suka pakai bahasa Perancis daripada bahasa Inggris gitu ya, adik-adik ya. Tuh, ini bagian atasnya istananya ya. Sampai naik ke puncaknya nih kita bisa nih. Tapi kalau kita naik ke istana gini, kita belum tentu ketemu sama prinsesnya ya, adik-adik ya. Ya, misalnya kita nyari prinsesnya Sleeping Beauty siapa? Aurora ya. Si Aurora, belum tentu kita ketemu Aurora di dalam sini. Tapi nanti kita bisa ngeliat Aurora di parade ya. Kita akan lihat paradenya ya nanti ya. Oh, oke ya. Itu naganya robot ya, Kak? Ya, robot. Ini robot, bukan naga beneran. Nanti orang pada lari semuanya. Naga beneran Ya. Oke, kita naik roller coaster yuk. Ya, habis naik roller coaster baru kita naik parade. Kita parade ya. Kita lihat parade ya. Kita naik roller coaster dulu ya. Oh, naik roller coaster. Itu di Disney ya Kak? Bukan, ini di Disney adanya di Tokyo adik-adik. Ya. Nah, kalau yang ini di Disney Paris ya, di Disney Paris tuh ya. Kita naik ya. Nah, yuk kita mulai yuk. Ini kalau naik roller coaster minimal tingginya harus 100 cm ya. Jadi adik-adik mungkin yang sampai kelas 3 belum 100 cm ya, belum boleh ikut ya. Kalau yang sudah kelas 4 ke atas mungkin bisa ikut nih. Aira bisa ikut. Siapa lagi nih ya yang kelas 4? Kakak Lovin pernah loh Kak naik roller coaster 6 tahun Kak. Oh, masa sih? Di mana? Berarti sudah 100 cm ya Lovin ya? Belum. Oh, tapi roller coaster yang khusus anak kecil mungkin. Karena beda ya. Kalau roller coaster khusus anak kecil yang apa ya? Kak yang besar kalau nggak salah itu. Oh ya, di mana Lovin? Jumlah besar itu Kak. Di mana? Di Jakarta enggak sih. Oh iya, di Jakarta ya. Oh iya, agak lupa di mana gitu. Oh, Yang udah lupa. kayak Kok merinding ya, Kak? Merinding ya? Ikut merinding ya Aira ya, padahal jauh ya. Ya, aku putaran terakhir, satu putaran terakhir. Ya, oke. Sudah naik parade, yuk. Oke, sudah naik parade. Kita mau ke tempat lain. Oke. Ya, kita mau ke tempat lain ya. Oke, lihat parade yuk. Oh, kita lihat Frozen. Siapa yang suka Frozen di sini? Di sana ada teater Frozen. Ya, kita lihat ya. Kita lihat dulu, kita saksikan ya. Ya, yang suka sama Ana, sama itu bisa lihat langsung di sini mereka jalan.
Cantik ya Elsa sama Anna ya. Yang suka banget sama ini Frozen pasti senang sekali nih lihat pertunjukan ini nih ya. Wah. Aku Kak suka Teaternya tiap jam berapa, Kak? Ini teaternya ada 1 hari bisa beberapa kali pertunjukan tuh ya. Siapa itu si manusia salju namanya? Masih ingat? Olaf. Olaf. Itu kepalanya sama badannya sering copot kayak itu. Iya ya. Iya, cantik banget ya. Oke. Oke, yuk kita ke tempat yang terakhir. Enggak ya, masih ada beberapa lagi ini ya. Oke, kita lihat parade dulu yuk, lihat parade ya. Beli oleh-oleh dulu ya. Kita beli oleh-oleh dulu ya ceritanya. Ya, kita beli oleh-oleh ya. Oleh-oleh Disney ya. Kita beli souvenir Disney dulu. Ayo mau beli apa tadi uangnya dihabisin aja. Kita sudah mau pulang nih. Bentar lagi kita lihat parade, baru terakhir nih kita lihat kamera itu. Yuk, uangnya dipakai nih. Apa mau beli apa nih ya? Yes, ya gelas Disneyland. Atau apa ini? Patung. Figurin ya, figurin. Mainan ya, atau ada yang mau cari tas nggak? Ada yang mau cari tas? beliin tas kalau mau beli semuanya kak. Wow. Orang aja. Nah, ini dia ya. Ayo siapa yang beli? Ayo udah habis belum uangnya? Udah belum? Iya. Oke ya, banyak sekali gelas Mickey ya. Mau beli mainan kak. Beli mainan ya. Mau beli gelas, beli oleh-oleh. Boleh apa kamu? Ya, ayo belanja. Kak, di sana ada yang jual kostum nggak? Kostum cosplay. Ada kostum pasti, ada kostum. Ya, ada cosplay pasti. Yuk kita lihat parade Disney sekarang ya. Ya, kita sudah, ayo kita lihat parade Disney. Habis itu, oke, kita lihat parade Disney. Oh, ini paradenya malam ya. Itu kita paradenya malam ya. Nah, ini bagus sekali nih paradenya ya. Lampu-lampunya bernyala nih. Kita akan ketemu si princess ya. Nih lihat tuh. Siapa yang mau ketemu si Mini Tikus? Mini Tikus. These lights are magical. It's a rainbow color. Oh, itu Mickey Mouse kak. Ya, ini Mickey Tikus ya. Ya, ini seru banget parade ini semuanya keluar tuh si Mickey, teman-temannya Mickey, terus si Paradenya tiap jam berapa, Kak? paradenya sehari 2 kali sayang. Ada yang sore ya. Yang sore biasanya jam 4 tuh Mickey ya. Say hi Mickey. Halo Mickey, bonjour. Bonjour, bilang bonjour Mickey. Ya kalau malam dia ada jam 7 malam ya. Jam 7 malam dia nih. Yang 7 malamnya yang di sana ya, Kak? Ya. Bonjour Mickey ya. Oke, coba kita lihat lagi yang princess ya. Wah, teman-temannya Mickey semua keluar.
sekarang kita ketemu princess ya. Fools! Idiots! Imbeciles! You actually think your gift of light will defeat the mistress of all evil? Soon you shall face the powers of darkness! Nah ini dia, kita ketemu princess ya. Itu siapa itu? Princess siapa? Princess siapa ini? Snow White, Kak. Snow White. Iya, itu Snow White. Itu Snow White ya. Itu Snow White. Ya. Halo Snow White. Kurasnya enak, Kak. Belum, masih lama. Kan kita di trip nih. Wow, seru banget. Kepingin deh ke Paris. Tetapi ke Paris cuma lihat Disney. Kepingin banget ke Paris deh. Mau lihat Disney. Kepingin banget. Kita nih. Kak. Halo, wah iya ini Kak Iranya lagi apa? Maaf ya. Oh, Ira udah balik lagi. Oh sudah. Ya, tunggu ya. Ya. Parade. Oke, berarti habis ini nanti ada kuis ya. Nanti siap-siap loh ya. Nanti bisa dapat hadiah nih dari Siapa ini? Kak Ira. Iya. Lewat chat, Kak. Siapa? Ya, halo, Kak. Kurang Ya. jelas tadi suaranya. Kak, jawabnya lewat chat Siapa ya, coba? Kak. Ini princess siapa? Anak. Belum terlihat itu, Kak. Oh, belum terlihat. Masa Iya. sih? Oh, belum terlihat. Coba ulang Coba lagi. diulang lagi, Kak. Oke. Lihat. Belum, Kak? Riel. Oh, sudah di videonya ya. Tapi Kak Firman nggak tahu itu princess siapa. Ayo, ada yang tahu nggak? Oh, tapi Riel ya, Kak? ya. Videonya udah terlihat ya, Kak? Sudah videonya, ya. Oh, ya oke ya. Ini Bella, Kak. Belle. Princess Belle. Cantik ya. Bella, Kak. Beauty and the Beast. And the Beast. Kak Firman nggak mainan ini ya. Nggak lihat animasi. Jasmine. Oke. Minnie Mouse. Iya, mini tikus ya. Ini menjadi ini ya. Oke, oh masih ada satu lagi ya. Ini yang puncaknya adik-adik. Puncaknya adalah kalau misalnya kita mau pulang ya, kan ini udah malam nih adik-adik ya. Ceritanya udah malam. Kita mau ngelihat Disney firework di istana di castle-nya ya. Sebentar nih, lihat nih Disney firework-nya. Luar biasa indah nih adik-adik nih ya. Coba. Oke. Nah, nih lihat nih ya. Ini menjadi akhir dari perjalanan kita. Kita nonton ya. Ini Frozen dengan bahasa Prancis. Kita dengerin ya. Kayak lebih bahasa Korea gitu loh. Ini bahasa Perancis sayang. Bahasa Korea ya. Bagus ya, cakep
Cakep banget ya. Cakep banget ya. Kakak pernah ke Disneyland-nya. Wah, cakep ya. Keren banget. Keren banget ya. Keren. Keren banget kan? Wah. Keren. Ini menjadi klimaks dari jalan-jalan kita adik-adik ya. Cuma adik-adik kalau di film sebelum itu kita nonton ini dulu. Oh. Bagus ya. Bagus ya. Banget, Kak. Nah, bagus sekali ya. Itu menjadi akhir dari jalan-jalan kita. Bagaimana? Senang? Senang jalan-jalan? Seru, keren banget juga, Kak. Ada lagi. Iya, oke. Sekarang waktunya kuis. Sekarang siapa yang mau hadiah? Kak, jawabnya ngomong atau biar cek, Kak? Oke, sekarang waktunya kuis. Oke. Tapi sebelum waktu kuis, coba Kak Ira dari tadi belum tahu nih ada yang mau nanya nggak? Coba ada yang mau nanya nggak? Silakan nanya lain mic-nya. Aku Kak. Oke, soalnya udah banyak. Mau tanya. Bintang yang mau tanya itu Kak. Silakan Bintang. Kenapa ya Kak kalau mau ke toilet di Perancis tuh bayarnya mahal ya? Oh iya, karena dia Hadiah yang mahal ya. ya. Sampai 30.000 ya. Ya, itu tadi 30.000 kalau di jalan tadi tuh Champs-Élysées kan dia jalan termahal ya. Karena yang datang ke situ kan orang-orang yang berduit semua ya, yang berduit banyak ya, yang mau belanja Louis Vuitton, Gucci ya. Tapi kalau rata-rata kalau di Eropa adik-adik ya, kalau di Eropa itu dia 1 euro ya. Rata-rata di sana toiletnya 1 euro. 1 euro itu tetap mahal loh, 15.000. kita aja kalau bayar toilet ya 3.000 mungkin kita 2.000 Kak. Cuma 2.000, Kak. Biasanya iya, di sini 10 kali lipatnya ya. Iya. Oke, ada lagi yang lain? Nabel. Ya, Nabel silakan. Kak, suami Marie Antoinette itu Raja Louis keberapa, Kak? Itu Raja Louis ke-16 ya. Nanti bisa dicek filmnya ya, Raja Louis Antoinette. Kakak, langsung Kak mau ngomong, Kak. Ya, gimana? Disneyland tuh buka dari tahun berapa, Kak? Wah, pertanyaan yang menarik sekali ya. Sayangnya Kak Ira lupa ya Disneyland itu tahun berapa. Tapi kalau di Amerika tahun 50 adik-adik ya. Dari tahun 50-an sudah ada. Nah, terus di Eropa itu tahun 70-an ya. Baru masuk ke Indonesia tahun ke Asia ya. Di Asia yang pertama itu di Jepang tahun 80-an ya. Begitu. Oke. Indonesia nggak ada. Belum, tapi nanti di Indonesia katanya mau ada tiruannya Disneyland ya di Sukabumi. Di Bogor. Iya, di Sukabumi katanya ya. Iya. Oke, apalagi? Clarissa, Kak. Ya, Kalisa nanya apa lagi, sayang? Selama Kakak jadi tour guide, Kakak bisa bahasa apa saja? Wah, Clarissa, makasih ya. Kak Ira cuma bisa 4 bahasa, adik-adik. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa tubuh, ya bahasa tubuh, sama bahasa cinta ya, bahasa cinta. Udah yang lain-lain nggak bisa. Misalnya bahasa asing cuma bahasa Inggris ya. Tapi kalau misalnya kalian bisa bahasa Mandarin ya, apalagi bahasa Perancis ya, bahasa Spanyol ya, itu nanti banyak terpakai karena banyak sekali nanti ada yang bisa bahasa itu di negara-negara lain. Sekarang waktunya itu ya. Coba sekarang waktunya kuis. Boleh ya? Oke. Jawabnya via chat atau kita ngomong, Kak?
Jawabnya di kolom di via chatnya. Nanti Kak Firman tolong bantu liatin kolom chatnya ya. Kak Firman boleh? Boleh ya, Kak. Ya, oke. Kak Ira ambil dulu hadiahnya bentar ya, biar kalian termotivasi sebentar nih hadiahnya Pak Kak Ira ambil. Apa nih? Berarti kalau misalkan kalian nanti punya cita-cita ke luar negeri ya, berarti apa namanya bahasanya yang penting pinter bahasa Inggris berarti ya modalnya ya. Bener nggak? Iya, kan ini sudah pada pinter nih bahasa Inggris, nanti bisa ngomong sama bule. Sama bule. Oh, di Surabaya bukannya banyak bule? Iya, banyak. Cuma kadang malu-malu kadang ya. Iya. Di Surabaya pasti banyak bule. Nah, itu di sekolah Kaseto banyak bule, bukan ada bule, ada Pak Le kan? Iya, ada Pak Le. Banyaknya bule dan Pak Le. Nih, lihat Kak Ira sudah siapin hadiah ini. Coba di spotlight Kak Ira, tuh Kak Firman nih. Hadiah ini dari Eiffel Tower. Iya. Wow. Gantungan kunci ya. Itu belinya pas di Paris beneran itu, Kak? Iya, masih waktu itu kan Kak Ira baru 2 tahun lalu kan ke sana. Jadi Wow, keren Kak. ya Eiffel nih. Tuh, ada yang mau? Kalau gitu kita siap-siap ya, jawab dulu kuisnya ya. Ya, nanti kalau di kolom chat ya. Oke, sebentar. Pertanyaan yang pertama, bukan ini. Pertanyaan pertama, coba cepatan ya. Cepat-cepatan pertanyaan pertama yang ini pertanyaannya ya. Sebutkan 3 saja tempat yang kita kunjungi tadi. Sebutkan 3 saja. Ada banyak kan? Coba tulis. Langsung jawabnya langsung sekaligus 3 ya, bukan satu-satu ya. Langsung di kolom chat. Ayo lihat yang mana yang paling cepat. Yo, ayo Kakak Firman tolong bantu ya, dilihat ya Kak Firman. Yang jawabnya 3 tempat tadi ya. Ya, yang paling cepat Kak Firman, dilihat Kak Firman. Menara Eiffel, coba yang jawabnya 3. Oh, yang jawab duluan ya. Siapa nih? Louvre, Seine, susur Sungai Seine sama Disneyland. Abi kelas 2 SD. Benar nggak? Coba Kak Firman ya, betul. Abi betul. Iya, Kak. Hah? Ya, Abi yang paling cepat ya, Kak ya? Abi yang paling cepat ya? Ya, Kak, Abi Kak paling cepat. Oke, selamat untuk Abi ya. Ya, oke. Dapat hadiah. Nanti untuk yang sudah dapat jangan jawab lagi ya. Buat yang lain ya. Berarti Abi sudah berhasil dapat hadiah kuis nih. Nanti berarti nggak perlu jawab lagi ya. Terima kasih Kak Firman. Ya, sama-sama. Wah, luar biasa. Selamat ya. Pertanyaan kedua. Siap-siap. Pertanyaan kedua ya. Ya, jawab cepat-cepat ya. Sebutkan 3 saja nama kuliner khas Prancis tadi di tur ini ya. Ayo cepat-cepat masih ingat ya. Ayo jawabnya jangan satu-satu, tapi langsung sekaligus 3. Bukan makaroni. Makaroni makanan. Makaron. Ayo 3 ya. Oh, Clarissa. Oh, coba tadi kayaknya Clarissa nih yang bener nih. Croissant, ya, Clarissa. Baguette sama makaron. Benar nggak? Ya. Siapa Clarissa ya? Betul, Clarissa. Jadi betul semua ya, Kak ya. Jadi jawabannya croissant, baguette sama makaron. Oke, Gimana bacanya? Croissant ya. Tadi Clarissa benar ya. Kak Firman tolong bantu dicatat juga ya, Kak. Biar ya, betul. sama-sama ya, ini saya catat ya pemenangnya ya. Oke, Kak Firman pemenangnya. Abi tadi sudah, Clarissa sudah, jangan jawab lagi ya. Oke. Ada terakhir ya, 3 atau 4, Kak? Ya. Oke ya, kalau ya sekarang pertanyaan yang ketiga, siap-siap pertanyaannya bukan di layar ya, siap-siap dengerin ya. Ada yang mau coba ya, tapi angkat tangan dulu, angkat tangan, nanti Kak Ira pilih. Kak Ira akan pilih ya. Yang cewek dulu deh, sekarang kursi yang cewek. Kak Firman tolong di ini ya, bantuin liatin ya Kak Ira, Kak Firman tolong pilihin karena kan ini raise hand. Jadi nanti setelah ditunjuk baru jawab. Ya, jadi jangan jawab dulu ya, harus ditunjuk baru jawab ya. Jangan hand dulu, di lower hand dulu Najiha. Dulu ya, oke. Lower hand dulu. Oke, sekarang coba siapa yang bisa nyebutin 3 saja kata dalam bahasa Perancis. 3 saja yang cewek dulu, yang cewek ya, hanya buaya cewek dulu. Kak Firman. Ada Woli Kak, duluan Kak, Woli Kak. Ya, coba Kak Firman, tunjuk siapa Kak Firman? Woli, adik Woli? Ya, boleh Woli duluan. Ayo Woli nyalain mic-nya. Coba 3 saja kata dalam bahasa Perancis. Bonjour. Merci. Ya. Je t'aime.
Bonjour apa artinya? Bonjour itu halo. Halo. Terus? Merci itu terima kasih. Ya. The time itu I love you. Ini pinter Woli ya. Kalau bonjour itu dibacanya bonjour ya, bonjour. Kalau merci, merci. Sama jetem. Ya pinter Woli. Luar biasa. Selamat untuk Woli. Kak Woli. Laki-laki, pertanyaan masih sama. Berarti sekarang pertanyaan untuk laki-laki ya, Kak ya? Yang bisa menjawab 3 kata dalam bahasa Perancis. Saya siapa duluan yang resen tuh? Banyak tuh. Waduh. Pilih-pilih. Banyak nih Kak Firman. Coba. Udah ngacung semua tadi ya? Ya, nggak apa-apa yang sama kayak Woli nggak apa-apa. Yang penting bisa. Coba. Ya, Alfian. Ayo Alfian, boleh Alfian. Ya, Alfian. Nah, Alfian, coba sebutin. Bonjour. Ya. Terus? Merci. Merci, terus? Jeté. Apalagi sayang? Au revoir. Au revoir. Ya, oke. Kalau revoir apa artinya Alfian? Bonjour. Hello. Halo ya. Kalau merci tadi? Terima kasih. Ya, kalau au revoir? Over. Bye. Bye-bye. Selamat tinggal. Ya, au revoir. Au revoir. Pinter Alfian. Nanti ingat-ingat ya. Kayaknya Woli sama Alfian selamanya masih ingat nih kata dalam bahasa Perancis nih karena menang kuis nih ya. Oke, Alfian selamat ya. Oke, menang nanti dikirim ya souvenirnya Kak Ira. Ya, oke, sekarang 2 pertanyaan terakhir Kak Ira. Terus dia tadi kan bilangnya Kak Ira mau kasih 5, ini Kak Ira kasih tambahin nih jadi 6 nih. Ini juga untuk Bisa lower hand dulu nggak ini sebentar? Dulu, ayo semuanya lower hand dulu. Lower hand dulu ya, oke. Nah, sekarang pertanyaannya buat perempuan lagi yang angkat tangan ya. Lower hand dulu. Ya, oke, angkat tangan. Oke, sekarang pertanyaannya adalah ini juga angkat tangan dulu ya. Yang sudah jawab tadi jangan, yang sudah menang jangan jawab lagi ya. Coba ya siapa yang mau cerita apa saja yang kalian suka dari tur ini? Coba apa saja yang kalian suka dari jalan-jalan hari ini? Coba dan kenapa? Coba angkat tangan. Almira, Kak. Almira, silakan Almira nyalain mic-nya sayang. Almira suka apa aja Almira? Nesya juga Disneyland tadi lihat Mickey Mouse. Oke, kamu suka Disneyland lihat Mickey Mouse. Terus apa lagi? Sama apa? Sama Frozen. Oh, yang terakhir tadi ya. Keren ya. Sampai 1 juta per 10 tadi ya. Sama lagi? Ratingnya tinggi tadi ya, pas lihat Frozen ya. Sama apa lagi tadi lihat menara ya Almira ya? Ya, lihat menara. Lihat menara Eiffel ya, suka ya? Suka, Kak. Terus apa lagi sayang? Museum. Apa lagi? Museum. Oh, suka museum juga. Wah, senengnya suka museum Almira ya. Oke, baik deh. Seneng tapi jalan-jalannya Almira? Seneng ya, pingin ke Paris ya Almira ya? Iya, Kak. Ya, oke. Terima kasih Almira sudah menang. Sekarang untuk yang laki-laki, pertanyaannya sama, angkat tangan. Siapa? Ayo, lower hand dulu. Udah langsung. Ya. Kenapa ya, Kak Firman bingung nih. Mana, ayo. Tadi Alfi. Berarti ini siapa? Coba itu yang duluan, yang duluan. Aku, Kak, aku duluan. Siapa duluan? Ayo, siapa yang duluan tadi? Narodia Abi belum ini ya, on cam. Bisa on cam dulu. Siapa ini yang dipilih? Ya coba Abi, apa Abi? Ya, Abi, silakan. Ayo, nyalain mic-nya. Abi, nyalain mic-nya dan videonya. Soalnya Paris kota impian aku. Bisa lihat Eiffel. Terus? Oh, yang lihat menaranya ya, suka ya? Iya, terus apa lagi Abi? Bisa apa? Bisa lihat museum, bisa dari dekat bisa lihat istana raja. Terus bisa lihat cemilan. Abi udah bukan menang ya Abi ya? Abi belum, tadi Alfian. Tapi Abinya yang berbeda. Abiansa tadi Kak. Berapa ini? Kelas 4.
Oh, ini Abi kelas 4 ya. Yang tadi yang sebelumnya kelas berapa tuh? Ada Abi juga nih, Kak Firman. Biasa kelas 2. Kelas 2. Iya. Oke. Terus apa lagi Biasa yang kamu ayo Abi apa lagi? Kamu mau cerita apa lagi yang kamu bisa ke Paris gratis. Ke Paris. Oke, ya udah. Oke, terima kasih ya Abi dan teman-teman semuanya sudah dapat hadiah. Terima kasih sudah juga buat teman-teman semuanya nih dari homeschooling Kak Seto ya, sudah jalan-jalan ya 2 jam ini. Oke, gimana kalian senang? Senang ya? Senang banget. Oke, kalian kalau misalnya mau ada yang ditanyain lagi tentang Kota Paris atau misalnya tentang tur virtual, boleh juga nanti follow ya di Instagramnya Kak Ira. Instagramnya apa, Kak? Instagramnya kreatif traveler atau wisata kreatif Jakarta ya. Kak Ira kan ada di wisata kreatif Jakarta ya. Kalau di wisata kreatif Jakarta sering ada tur nih, tur virtual langsung di lokasi, tapi nggak jauh-jauh ya di Jakarta sama Surabaya ya. Paris. Oke, kalau ada yang mau tanya-tanya lagi tentang Kota Paris, boleh ya. Nanti follow dulu Kak Ira ya. Oke, adik-adik, demikian jalan-jalannya. Terima kasih sudah 2 jam bareng-bareng sama Kak Ira ya. Sehat-sehat semua. Sampai jumpa lagi. Bagaimana bilang bye-bye tadi? Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Firman. Waalaikumsalam. Sebentar. Ini ya. Halo. Ya, ngisi absensi ya. Kemudian tugas EduTrip Kak Firman share besok ya. Pagi. Oke, jadi hari ini dulu nih. Capek kan habis traveling kan? Iya kan? Banget. Pengen makan yang tadi dibeli. Pencet link, Kak. Ya. Pengen makan dia. Ditikannya susah-susah aja. Oh, pengennya gimana soalnya? Susah apa yang gampang? Soalnya yang tadi gampang. Ya. Gampang. Pencet link, Kak. Gampang, Kak. Please pencet link. Gampang, Kak. Gimana? Yang gampang, Kak. Yang gampang. Gampang. Nggak dengar. Kok bareng-bareng gitu. Oke, nah nanti untuk yang pemenang kuis ditunggu ya, hadiahnya nanti dikirim dulu ke Kak Firman, baru Kak Firman kirim ke adik-adik pemenangnya. Tadi kalau nggak ini ya, yang menang adik Abiasa, adik Clarissa, adik Woli, Alfian, Almira, dan Abimanyu. Betul atau salah? Betul ya? Ya, selamat ya adik-adik yang sudah berhasil menang kuis, dan jangan terima kasih. yang belum berhasil menang. Oke, karena ini ya harus cepet-cepetan juga ya. Tadi Kak Firman juga bingung yang milih siapa. Oke, kalau gitu kita istirahat ya. Jangan lupa makan siang. Nah, kita pesan makaronnya ya. Nah, ketemu lagi. Mau tanya, Kak. Terima kasih kepada Kak. Sekian, selamat siang. Mau tanya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, mau tanya, Kak. Ya. Assalamualaikum, Kak.